Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada malam ini melalui media Zoom kita bisa hadir dalam acara Strategic Sponsorship 2020. Sebelum memulai acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sharing ilmu malam ini dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kami ucapkan selamat datang kepada Mas Glenn selaku Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, kepada Mbak Ayu selaku moderator kita pada acara malam hari ini, dan juga kepada para peserta di acara Strategic Sponsorship 2020 yang bertemakan Boost Up Your Skills, Marketing and Sponsorship Insight from the Experts. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kepada Mas Glenn, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya permohonan maaf juga mungkin dari Ketua BEM kita dari saat ada hal yang berhalangan hadir karena ada hal yang membuat dia mendadak dari urusan keluarganya. Jadi yang terhormat kepada Bapak Junaidi Sutanto Eskom selaku CEO PT Deus Digital Transformasi Universal, yang terhormat kepada Bapak Imron Hamzah SEMM selaku CEO Anterin atau PT Anterin Digital Nusantara, dan juga sebagai Komisaris Utama PT Envi Teknologi Indonesia Tbk. Yang terhormat juga kepada Bapak Yason Taufik Akbar, SEI, sebagai Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dan juga dahulu sempat menjabat sebagai Ketua BEM periode 2010 hingga 2011. Dan juga yang saya cintai teman-teman semuanya. Menurut kami, ini adalah program kerja yang benar-benar penting ya, karena di tengahnya pandemi ini, di tengah setiap program kerja berjalan sangat amat dibutuhkan permasalahan sponsorship, karena salah satu input dari dapat berjalannya program kerja itu adanya keuangan yang baik juga, dan juga bagaimana kita bisa memarketingkan program kita. Nah, di tengahnya pandemi ini menurut kami ini itu sebuah tantangan bagaimana kita dapat melihat ini menjadi sebuah peluang agar kita juga bisa menyelesaikan setiap program kerja kita dengan baik. Nah, melihat tema kita juga bagaimana melihat sisi marketing dan sponsorship dari orang-orang yang sudah berpengalaman, di sini kita juga bisa menjadi melihat bagaimana kita bisa beradaptasi di setiap keadaan. Kalau misalkan kita melihat bulan-bulan kemarin, mungkin banyak banget hal-hal yang baru bagi kita, banyak banget hal-hal yang berubah banget yang kita lewatin semuanya. Sama halnya seperti sponsorship juga nantinya, mungkin bakal banyak hal yang baru yang bakal kita lakuin di kemudian hari yang harus kita mulai lebih baru lagi. Mungkin kalau yang dari tahun-tahun sebelumnya, cara-cara kita sponsorship, cara-cara marketing kita itu hanya hal-hal yang sama, tapi seharusnya di kemudian hari nanti kita banyak belajar kalau misalkan ada hal-hal baru yang harus kita lewatin juga mengenai sponsorship dan marketing. Harapannya ini teman-teman semua ini dapat benar-benar mendapat manfaatnya. Pada akhirnya nanti setelah acara ini tahu bagaimana kita bisa membantu juga di bagian sponsorship di setiap program kerja kita. Seperti itu, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Glenn atas sambutannya yang luar biasa. Mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk merename akun Zoom-nya sesuai dengan format nama yang telah ditentukan. Lalu apabila tidak berhalangan juga bisa mengaktifkan kameranya, dan apabila tidak ada yang ingin disampaikan dapat men-set mic-nya dalam posisi mute. Nah, pastinya udah pada nggak sabar kan untuk bertemu dengan ketiga pembicara kita malam ini, yaitu Bapak Imron Hamzah SEMM, Bapak Yason Taufik Akbar SEI, dan Bapak Junaidi Sutanto Eskom. Tapi sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan moderator kita malam hari ini yang memiliki nama lengkap, Ayu Maharani Putri Setiorini.
Mbak Ayu ini merupakan Kepala Departemen Hubungan Luar BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Mbak Ayu juga merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga periode 2019 dan juga merupakan Duta Universitas Erlangga pada periode 2018. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut Mbak Ayu. Kepada Mbak Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman BEM FEB Unair untuk kesempatannya. Di sini saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Ayu Maharani. Saya mewakili Departemen Hubungan Luar BEM FEB Unair 2020, sekaligus menjadi moderator dalam acara Strategic Sponsorship 2020, Boost Up Your Skills, Marketing, and Sponsorship Insights from the Experts. Jadi, sekedar info bagi teman-teman yang belum tahu, Strategic Sponsorship ini adalah program kerja yang diinisiasi oleh Departemen Hubungan Luar BEM FEB Unair 2020 yang bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman dari Departemen Hubungan Masyarakat atau PR organisasi kemahasiswaan yang ada di FEB untuk dapat mengembangkan skill-skill public speaking maupun skill-skill bagaimana cara mengajukan sponsorship dengan baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang 3 pembicara yang sangat expert di bidang marketing and sponsorship. Yang pertama ada Pak Imron Hamzah, SEMM. Beliau merupakan CEO dari Antrin.id atau PT Antrin Digital Nusantara. Selain itu, beliau juga merupakan komisaris utama dari PT NV Technologies Indonesia Tbk. Dan pada kali ini beliau akan membawakan materi tentang pengantar sponsorship dari sudut pandang perusahaan. Lalu ada pembicara kedua yaitu Bapak Junaidi Sutanto, Eskom. Beliau merupakan CEO dari PT Deus Digital Transformasi Universal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Deus Digital ini adalah startup yang bergerak di bidang digital marketing dan based in Surabaya. Jadi beliau ini juga merupakan sponsorship division dari TEDx Jalan Tunjungan. Kemudian beliau juga inisiator pada Google Gapura Digital Surabaya. Jadi beliau ini memang digital marketing and sponsorship expertise untuk event, terutama di Surabaya. Lalu ada pembicara ketiga kita, ada Mas Yason Taufik Akbar, SEI. Beliau merupakan manajer kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan sempat menjabat sebagai Ketua BEM FEB Unair tahun 2010-2011. Nah, jadi itu sedikit ulasan mengenai profil dari pembicara kita pada strategic sponsorship hari ini. Dan saya akan memberikan sedikit gambaran untuk rundown dari strategik hari ini, yaitu nanti akan ada pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga, memberikan materinya dalam bentuk sharing session maupun presentasi, lalu dilanjutkan dengan Q&A sesuai dengan terms of references dari kami, dari BEM, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi Q&A dari audiens. Jadi nanti teman-teman yang udah hadir di sini boleh banget mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita dengan sesuai dengan peraturan yang sudah kami berikan, yaitu menulis nama, kemudian dari mana ormawanya di fitur chat, lalu nanti saya akan mempersilahkan siapa yang dapat memberikan pertanyaan, kemudian teman-teman bisa langsung menanyakan ke narasumber yang ingin menjawab pertanyaan terkait. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Mas Yason Taufik Akbar, SEI, selaku manajer kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan juga yang sempat menjabat sebagai Ketua BEM FEB Unair tahun 2010-2011. Selamat datang, Mas. Oke, selamat datang. Terima kasih udah menyempatkan waktunya, Mas. Apalagi di zona waktu di sana baru maghrib ya. Iya, di sini baru maghrib meskipun sama-sama WIB. Nah, ya itu terima kasih banget Mas sudah menyempatkan hadir di sini. Mungkin Mas Yason mau menyapa dulu sebentar pada teman-teman organisasi kemahasiswaan yang udah hadir pada strategic sponsorship kali ini, Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik ya? Mas sudah nggak terasa 9 tahun ini meninggalkan kampus ya kan? Semoga mamanya masih sama tadi. Aku sempat apa istilahnya ya karena sedang sholat tapi ya tetap terdengar ya. Aduh, mohon maaf loh Mas. Nggak apa-apa. Tapi aku melihat skills masih sama, sektor ya. Apalagi itu radio. Berarti berapa puluh tahun memang masih sama dan belum berubah. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke.
Monggo Mas bisa dimulai untuk menyampaikan materinya. Jadi teman-teman Mas Yason ini nanti akan sharing session tentang marketing skills, mungkin dari sudut pandang lebih ke mahasiswa atau teman-teman yang join di organisasi kemahasiswaan. Jadi gimana sih caranya untuk mengajukan proposal sponsorship, terus skill-skill apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Yason. Oke, terima kasih atas waktunya dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya ya. Jadi teman-teman BEM masih belum lupa sama seniornya meskipun udah lama lulus gitu kan. Yang kedua, Mas terima kasih atas kerja keras panitia untuk mengingatkan, untuk menyampaikan TOR ya kan. Sehingga Mas bisa tahu apa yang diharapkan oleh teman-teman semua di dalam sesi kita pada malam hari ini. Oke, langsung aja. Jadi tentang sponsorship, ya, tentang marketing, tapi Bu Moderator kemarin mengingatkan saya supaya angle-nya lebih kepada pengalaman sebagai mahasiswa. Tapi nanti saya akan coba mixing bagaimana perspektif perusahaan meskipun itu nggak menjadi bagian yang dominan gitu ya. Saya akan terfokus pada amanah dari teman-teman panitia. Jadi yang pertama, saya tidak akan menampilkan tayangan, tapi saya sudah punya konsep apa yang harus saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman mau catat boleh, kalau yang sudah betul-betul jenius ya diingat-ingat aja cukup gitu kan. Yang pertama ingin Mas ceritakan adalah terkait dengan bagaimana kita menyiapkan sponsorship itu dari 3 aspek adik-adik. Yaitu yang pertama adalah pra, during, and post gitu ya. Ini dari perspektif mahasiswa ya sekali lagi ya. Kalau kita bicara soal sponsorship, ya, lalu kita kaitkan dengan persiapannya, aku masuk materi yang pra ya, pra persiapan, artinya sebelum kita ketemu dengan calon yang memberikan sponsor gitu ya, sebelum ketemu dengan mereka, kita harus betul-betul paham tentang proposal kita. Ini yang seringkali bermasalah ya. Kenapa kok kita bisa nggak paham dengan proposal kita? Karena proposal kita itu diwariskan oleh kakak tingkat sebelumnya. Misalkan, nggak tahu sekarang di BEM itu divisinya masih sama atau enggak ya. Tapi misalkan kalau dulu aku ingat ada divisi misalkan HUBEX ya, hubungan eksternal gitu. Nggak tahu nama divisinya berubah-ubah, tapi ilmuwan misalkan. Dia dapat program yang sama, dan karena programnya sama, dia dapat proposal yang sama juga dari kakak tingkat sebelumnya. Gitu. Apa yang dia ubah? Yang dia ubah adalah update dari sisi anggaran yang memang harusnya berubah. Misalkan honor narasumbernya beda, dia ubah honor narasumber. Tapi yang lain-lain itu nggak dicek ulang. Jadi kalian nggak menguasai tentang apa yang harusnya kalian kuasai di dalam proposal itu. Itu yang menjadi poin pertama yang ingin Mas sampaikan terkait dengan pra. Jadi saat Anda menyusun proposal, Anda harus betul-betul paham terkait dengan latar belakang ya, mulai dari yang sifatnya konseptual ya latar belakang, tujuan, kemudian sampai kepada bagaimana Anda menyelenggarakan acara itu nanti. Itu harus betul-betul menguasai. Jangan sampai Anda membawa proposal, ya, Anda cuma repackage, ya, ditulis ulang, bukan tulis ulang, di package ulang ya. Jadi covernya beda tapi isinya mirip gitu ya. Maka yang seperti ini harus hati-hati. Memang dalam detailnya akan beda ya. Pasti judul seminar akan beda, judul programnya akan beda. Tapi kalau misalkan kita ngomong e-week, saya nggak tahu sekarang masih ada e-week atau enggak dulu ya. Dulu kan ada itu event mingguannya BEM, saya nggak tahu namanya apa sekarang. Dalam seminggu itu teman-teman BEM berjibaku dengan berbagai event ya. Kalau di ekonomi syariah ada IKI Soduna misalkan. Sekarang namanya apa? IKI ya, betul. IKI Soduna misalkan gitu. E-week masih ada Mas. E-week masih ada ya? Masih ada, ya. Nah, masih ada ya. semua Mas. Masih ada semua. Nah, misalkan saat e-week itu, kalau teman-teman lihat, memang pada detailnya beda. Tapi pada kerangka besar e-weeknya itu mirip gitu. Sehingga kalau teman-teman nggak hati-hati, maka Anda nggak akan menguasai proposal. Nah, saat kita berbicara tentang penyusun proposal, artinya teman-teman juga harus memahami tentang tujuan dari acara ini digelar. Ini profit atau bukan profit? Kenapa? Karena itu nanti akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana
do and don'ts saat kita mengajukan sponsorship itu. Jadi kalau kita orientasinya profit, ya artinya acara itu digelar memang untuk membuat BEM surplus. Ini saya selalu tekankan ke kader-kader di BEM ya, termasuk juga kader Hima ya. Ya mohon maaf karena Hima Eki, saya nggak bisa mengkader semua Hima. Ketika pasca lulus saya masih akrab dengan Hima Eki sama, dan saya selalu tekankan kepada mereka untuk betul-betul memahami kamu itu menjadi panitia mau ke arah profit atau non profit, ya kan? Kalau kamu mau ke arah profit, artinya kamu harus punya perhitungan yang tepat mengenai tidak hanya tentang sponsorship itu sendiri, tapi Anda juga harus punya pemahaman tentang pendapatan lain yang kira-kira bisa diambil dari acaramu. Kenapa kok kita harus ngerti itu, adik-adik? Ini dalam pengalaman saya saat IWIK dulu ya, dulu itu berarti ya 8-9 tahun yang lalu gitu, ada satu program yang saya udah nggak restui sebetulnya. Program itu intinya hipnosis sih. Hipnosis ya. Jadi teman-teman itu pengen menyelenggarakan program itu. Satu, saya nggak serk karena itu nggak islami memang. Ya tapi ini mohon maaf ya, ini perspektifnya agak subjektif memang. Waktu itu saya juga berpikir hipnosis dan seterusnya itu untuk apa, saya juga belum ngeh memang. Jadi selain menurut saya kurang islami, yang kedua saya melihat acaranya kayak nggak masuk gitu di Surabaya saat itu. Meskipun sekarang mungkin ya masih ada ya hipnosis itu, masih digelar acara-acaranya, pelatihan tentang hipnoterapi dan sebagainya. Saat itu saya nggak setuju. Nah, tapi teman-teman waktu itu nggak membaca market, jadi menyusun proposal ya, tapi nggak membaca market. Artinya kalau nggak membaca market, Anda harus siap bahwa acara itu nanti akan rugi gitu. Kalau Anda nggak yakin marketnya, Anda harus siap acara itu rugi. Loh, kenapa kok kamu harus tahu rugi atau untung? Ya kalau IWIK itu kan nanti kantongnya satu. Ya kalau satu program minus sekian juta, lalu program lain plus, ya kita kan lihat ya kan surplus atau enggak. Dan kita ninggalin utang apa ninggalin surplus gitu. Ya, jadi ketika teman-teman menguasai pendapatan pengeluaran, baru kita masuk ke materi berikutnya, yaitu memahami tentang susunan anggaran. Ya. Jadi ketika Anda berbicara soal program, sebelum Anda mengandalkan sponsor, Anda harus bisa mengunci dulu bagaimana anggaran yang Anda susun dari sisi pengeluaran. Jadi kalau teman-teman lihat, ada keunikan itu mahasiswa kalau bikin sponsor proposal. Pendapatannya gitu ya, asumsi pendapatan paling cuma 3 baris itu. Kok dulu ada dana koma, ya saya nggak tahu ada apa enggak sekarang dana ikatan orang tua mahasiswa itu. Ada dana Ikanat misalkan, lalu ada dana BEM, ada dana Hima, paling ya 4 gitu ya. Tapi begitu pengeluaran banyak itu, ya kan? Lah artinya apa? Kalau kita bicara soal sponsor, ya, dan kita berbicara tentang variabel yang nggak bisa kita pegang adik-adik. Sponsor itu adalah variabel yang nggak bisa kita jamin, ya, bahwa dia akan memberikan berapa, kapan waktunya, ya. Artinya saat kita sudah punya kewajiban dengan vendor, dengan rekanan, tepat waktu nggak itu si sponsor ngasih. Maka ketika kita paham persis bahwa acara kita misalkan non-profit, apalagi ya acara kita non-profit, kita mengandalkan sepenuhnya sponsor, acara yang seperti ini harus betul-betul mendasarkan pengeluarannya dengan cermat. Ya. Harus betul-betul berhitung tentang pengeluaran dengan cermat. Kalau kita bicara soal pendapatan pengeluaran, maka yang bisa kita kunci itu adalah pengeluaran. Jadi sebelum Anda bicara soal asumsi mendapatkan sponsor, Anda harus bisa mengunci asumsi pengeluaran dengan efisien. Itu yang seringkali lemah, adik-adik. Nah, kalau itu lemah, nanti resikonya ada. Ya, di tahap berikutnya Mas akan cerita. Apa resikonya? Kalau teman-teman bikin proposal, nggak menguasai tujuannya, nggak menguasai desain anggarannya, nanti akan beresiko ke mereka yang menerima proposalmu itu. Mereka akan bertanya-tanya, ini kok nyetak misalkan ongkos fotokopi misalkan satu sampler 100.000 misalkan gitu. Dia akan tanya, ini berapa lembar memang fotokopinya? Satu lembar berapa sih? Ini apa nyetak 1.000 lembar dan sebagainya. Ini contoh ya. Mas masih menemukan dulu waktu ngawal, ya terus terang acara Iktisoduna memang saat Mas pasca lulus maksudnya ya. Pasca lulus Mas masih senantiasa melihat itu proposalnya adik-adik terkait dengan IKTI itu utama, karena biasanya memang masih sering ya sekali konsul gitu. Ilmunya di situ. Ya, Anda nggak menguasai betul tentang bagaimana anggaran itu disusun, logika anggarannya itu nggak jalan. Oke?
Berikutnya adalah penunjukan tim. Ini soal pra ya, masih dalam konsep pra proposal. Penunjukan tim. Jadi Anda coba lihat pengalaman Anda saat di SMP, SMA ya, mungkin saat kuliah semester awal di HIMA atau sebelum join di BEM gitu. Sorry, ini untuk BEM dan non BEM ya. Jadi kalau Anda lihat pengalaman organisasi Anda sebelumnya, ya entah itu di HIMA, entah itu di BEM, Anda coba lihat berapa orang yang ditunjuk dalam si anggaran gitu ya, atau si sponsorship gitu, berapa orang yang kerja, berapa orang yang nggak kerja. Gitu. Oke, jadi ketika Anda coba ingat-ingat ya, dari 5 orang misalkan ditunjuk, itu kira-kira yang benar-benar kerja berapa sih? Jangan-jangan cuma 2 gitu ya. Yang lain itu bukan nggak kerja adik-adik, yang lain itu kerja tapi kerjaannya itu nyupiri gitu ya, nyetirin ya, kerjanya itu apa, nemenin aja, jadi kayak dayang-dayang. Ketika ketemu, dia nggak betul-betul ketemu dengan apa pihak yang akan memberikan sponsor, mereka nggak betul-betul in charge sebetulnya. Mereka kayak bayang-bayang aja, sekedar ikut. Maka timmu itu akan menjadi penting. Kenapa? Nanti pasca ketika saya bicara soal pos proposal itu diserahkan, itu menjadi sangat penting. Memang saat saat Anda menyusun, saat Anda merencanakan, saat Anda memahami proposal itu menjadi kurang penting dia. Apalagi kalau kamu sudah punya proposal dari tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau kamu bicara soal pasca, itu sangat penting tim, penunjukan tim itu. Maka tunjuklah tim yang betul-betul akan bekerja. Ya. Oke. Selesai materi pra ini. Nanti teman-teman ingat-ingat ya, kalau mau yang mau ditanya apa bebas aja, tapi nanti semoga framework tentang pra, during, and post ini menjadi mudah untuk teman-teman pahami nanti. Sekarang saya bicara soal during, saat kita bertemu dengan calon pemberi sponsor. Oke, kita udah paham latar belakangnya, kita paham tujuannya, konsep acaranya kita paham, anggaran kita kuasai betul, logika anggarannya sudah sehat, ya. Tim kita udah oke, sudah siap bekerja semua untuk mendukung pencarian sponsorship. Sampailah kita kepada tahap proposal itu dikirim, kemudian Anda dipanggil oleh perusahaan itu. Skill apa yang harus Anda punya? Nah, ini juga amanah dari teman-teman moderator ya, kemarin yang kontak saya. Skill apa yang dibutuhkan? Jadi, kalau kamu punya tim sponsorship itu harus bisa memilah mana yang punya semangat, mana yang punya jejaring, mana yang jago, sorry ya bahasa gampangnya kayak jago bacot gitu ya. Atau kalau bahasa apa ya, bahasa Surabayanya apa dulu ya? Kalau bahasa Mas Gu di SMA 2 tuh ngipik itu apa ya, kayak ngomong-ngomong nggak jelas atau ngomong-ngomong merayu-merayu nggak jelas gitu lah. Jago ngomong deh bahasanya gitu ya. Jadi jagonya pik gitu ya kalau bahasanya sekarang. Jadi kalau kamu nggak punya 3 unsur ini, nggak jalan. Jadi harus ada yang jago speak, ya, punya jejaring, ya, dan memang semangat atau mau kerja gitu ya. Minimum 3 unsur ini yang kalian harus punya dalam tim anggaranmu. Kenapa? Tanpa salah satunya habis. Ya, habis itu artinya akan memberatkan proses pencarian sponsorship. Kenapa kok aku ngerti banget? Karena gini, Dik. Aku juga pernah masuk ke tim sponsorship dan kamu tahu aku bagian yang mana? Kamu 4. Bagian nyetir-nyetir doang. Jadi saat ya namanya juga karir ya. Sebelum Mas jadi ketua BEM, ya sebelumnya kan Mas kadep keilmuan itu. Kadep keilmuan BEM. Ya, sebagai kadep keilmuan waktu menteri ya banyak sekarang. Saya nggak tahu bahasanya masih menteri apa kadep ya. Waktu itu diminta tolong pres BEM saya untuk jadi tim anggaran. Kenapa alasannya coba? 1, karena saya punya mobil ya. Jadi aku ngerti betul ya bahwa saya itu yang bagian nyetir ya itu sebetulnya nggak kontribusi apa-apa dan saya akhirnya melihat kiri kanan ini anak berempat di belakangnya kan sebetulnya yang ngerti yang bisa ngomong itu cuma 1 doang gitu. Yang lain cuma jejaring doang. Oh iya ke tempatnya omku ya gitu ini udah omnya dipanggil ya kan atau staff omnya dipanggil dia udah nggak ngomong lagi gitu. Dia cuma bagian jejaring. Oh ini bagian jejaring. Jadi terbayang lah kenapa Mas bisa cerita ya karena Mas juga pernah masuk di tim sponsorship. Selain memang pengalaman saya lebih baik jadi ketua ya, artinya nggak banyak paham tentang betul-betul teknik merayunya, tapi saya betul-betul paham teknik merayunya setelah saya masuk di BI. Jadi saat masuk BI, semua adik-adik yang BI Jawa Timur saya dulu tempatkan. Jadi 5 tahun saya di BI Jawa Timur, kamu bisa bayangin ya anak-anak UNER tahu kakak kelasnya di BI gitu ya. Jadi semua sponsor itu kalau ngomong soal BI larinya ke saya dulu tuh. Gitu. Akhirnya saya ngerti angle-nya dari sisi perusahaan dan dari situ saya lebih ngerti lagi tentang bagaimana teman-teman satu nyiapin gitu. Jadi pengalamannya lengkap loh.
terkait dengan sponsorship. Oke. Jadi soal presentasi itu skill yang udah ya, unsur timnya tadi udah saya ceritain. Skill yang harus kalian punya memang jago ngomong ya. Kalian harus menguasai betul dan bisa menyampaikan dengan akurat. Contoh, kamu nanti e-week itu ada berapa seminar. Kamu nggak bisa buka gitu ya. Sebentar ya, saya buka dulu berapa seminar gitu ya. Nggak bisa, Bos. Kamu harus ngerti betul. E-week itu adalah program ya, yang terdiri dari kegiatan 3 seminar, 2 perlombaan, misalkan 4 pelatihan, atau itu harus ngerti gitu kerangka besarnya. Lalu berapa orang yang akan lihat acara ini? Kan gitu misalkan. Acara ini akan dihadiri, biasanya tahun lalu Pak, ini sekian ribu orang. Nah, itu harus keluar angkanya. Meskipun kamu agak, ya sorry, ini nggak ngajarin bohong ya, agak bohong tipis kan. Misalkan, dulu kamu ingat sekitar 2.000, tapi nggak bisa kamu bilang sekitar 2.000-an gitu, jangan. Pak, sekitar kemana 2.331 lah Pak, sekitar segitu angkanya, misal begitu ya. Ya meskipun kamu sebenarnya nggak ngerti betul akuratnya, tapi jangan bilang 2.000-an deh. Kenapa kok jangan bilang 2.000-an? Orang akan berpikir itu 1.900, ya kan? Apa 1.800 ya, atau 2.100 ya, 2.000-an itu berapa gitu, jangan-jangan nggak nyampe 2.000, kan terserah orang yang berasumsi ketika mendengar kata 2.000-an gitu ya, jadi bikinlah 2.000-an. Maka cara kalian untuk menyajikan, cara kalian untuk memahami tentang bagaimana orang itu akan menangkap apa yang kamu sampaikan hal penting gitu ya. Oleh karena itu, untuk menguasai hal ini biasanya aku tuh kalau tim dananya masih anak-anak tingkat 1 gitu, aku selalu ngecek dulu ini ada nggak orang yang jago ngomong. Kalau nggak ada yang jago ngomong, nanti bahaya deh. Acaramu bagus tapi nggak terdeliver. Jadi mendeliver konsep acara sampai kepada detailnya itu tanggung jawab tim dana. Oke, jadi keahlian yang betul-betul kan kuasai itu. Ya. Mas, perlu nggak kita menguasai mempackage dengan desain yang bagus? Perlu. Jadi kalau desainmu itu amburadul ya, kamu anggaran mepet misalkan jelek gitu, ngeprintnya memang berpengaruh. Jadi kertas itu ya, kertas yang kamu cetak, kualitas kertasnya, kualitas kamu menjilid, ya, kemudian bagaimana kamu bercerita tentang latar belakang acaramu. Ini anak, misalkan, sorry ya Dek, cerita tentang seminar 4.0 gitu ya. Tapi dia nggak ngerti esensi 4.0 itu nggak ada di latar belakang gitu. Itu sering terjadi. Jadi esensi 4.0 nggak ada. Ketika bicara 4.0 misalkan, dia bahas soal misalkan misalkan tentang hal yang nggak nyambung pokoknya. Itu sering terjadi. Maka keterkaitan acara itu menjadi penting di dalam proposalmu supaya enak saat nanti orang yang menerima proposalmu dari perusahaan, dia kan bawa nih, dia akan ngadep kamu, dia sambil kamu cerita, sambil dia buka. Nah kalau sambil dia baca itu nggak nyambung kan lucu ya, gitu. Dan kamu harus ingat deh, proposalmu itu akan di-approve atau istilahnya itu akan mendapat disposisi dari pejabat perusahaan bersangkutan. Entah itu pejabat yang tertinggi, ya, entah itu kepala perwakilan BI misalkan, dia akan menulis, tolong bantu tolong sponsori acara BEM FEB UNER ini. Kok udah gitu selesai urusan. Karena misalkan kepala perwakilan udah melihat dari sponsornya oke. Tapi kalau nggak oke, kepala perwakilan akan nulis gini, tolong pelajari tolong pelajari proposal yang dikirim oleh BEM FEB ini dan keterkaitannya dengan Bank Indonesia. Paham ya? Kalimat yang terakhir, ingat-ingat, keterkaitannya dengan Bank Indonesia gitu. Jadi acara ini terkait nggak dengan perusahaan yang akan kamu tuju gitu. Itu ditulis sama dia, oke? Maka dalam presentasi nanti kamu juga harus ngerti perusahaan yang kamu tuju itu siapa. Misalkan kamu ngajuin proposal ke BI, kamu harus ngerti tentang BI, ya kan? Misalkan kamu nyebut BI itu sebagai sebutannya gini, terima kasih ya Bank BI telah memberikan sponsor. Itu lucu ya telinga kita ya. Ada orang nyebut Bank BI, padahal BI itu Bank Indonesia. Sama kita nyebut memang Bank BCA, sebetulnya cukup nyebut BCA karena B-nya itu udah Bank. Tapi kalau untuk BI itu lucu kalau kamu jadi bahan bercandaan kalau ada orang ngomong Bank BI gitu ya. Seolah kita ini bank komersial dan sebagainya. Maka kamu harus ngerti, oh BI ini otoritas moneter ya. Saya sedang memajukan seminar tentang ekonomi. Gimana saya ngaitin itu terkait dengan tugas-tugas BI. Harus ada file di kepalamu tentang BI kalau kamu datang ke BI. Kenapa? Perusahaan akan tanya, saya dapat apa keterkaitannya dengan saya? Itu akan menjadi pertanyaan yang paling fundamental. Oke ya. Berikutnya, saya udah lepas dari During. During itu jadi situasinya adalah satu,
kamu akan ketemu dengan pihak yang akan menerima kamu ya di dalam sebuah ruangan. Kamu akan diuji pemahaman tentang sponsor. Oh, dan oleh karena itu selain kamu menguasai proposalmu, bajumu yang rapi, Dik. Ya, bajumu yang pantas. Kalau kamu ke BI ya yang pantas gitu ya. Jangan pakai jaket mahasiswa. Ya boleh lah pakai jaket mahasiswa boleh sih, tapi ya yang wangi, jangan yang lecek ya. Yang pantas dari intinya. Kamu dari UNER loh. UNER itu 10 terbaik di Indonesia. Ya kan? Tunjukin kamu tuh dari universitas terbaik di Jawa Timur misalkan gitu. Jadi jangan belel ya, jangan yang cowok mentang-mentang boleh gondrong berantakan rambutnya, mohon maaf keringatnya bau. Itu orang udah males lah. Ya, artinya ngelihat kamu aja udah males, apalagi lu ngomong gitu. Sebelum lu ngomong aja udah males liatnya. Ya, kamu jangan berpikir semua orang itu egaliter ya. Nggak semua orang itu low profile. Oh, ada mahasiswa datang, saya sambut dengan low profile. Nggak semua begitu anak adik-adik ya. Ya, ada juga yang mohon maaf mata keranjang. Ya, ada juga yang melihat dari sisi kebersihannya, dari sisi kelayakannya gitu. Ya kalau anaknya mohon maaf pakaian yang terlalu manner juga nggak pas ya. Artinya kamu pakai rok misalkan, mohon maaf kamu pakai kemeja yang memperlihatkan sedikit ya, terbayang lah pakaianmu yang bagian dalam itu juga nggak pas adik-adik. Jadi yang proper yang layak, tampilkan kesantunan, tampilkan kamu dari universitas yang oke. Jadi saat presentasi, saat during kamu mengajukan sponsorship, pahami proposalnya, pantaskan pakaianmu, ya kan. Kemudian jangan sampai kamu nggak menguasai detailnya, anggarannya, itu harus betul-betul paham. Oke, materi during selesai, saya masuk ke materi yang post gitu ya. Satu poin aja terkait dengan post ya. Post itu yang kamu harus kuasai satu hal, yaitu memfollow up. Ya. Adik-adik itu sering gini loh, ya, ngirim proposal, ketemu sama orangnya udah, tapi nggak memfollow up. Betul, follow up itu ada dua bagian adik-adik. Follow up itu ada dua bagian. Satu, saat proposal itu kamu kirim, ya, misalkan tim dana udah cerita nih yang bagian ngirim ya, tanggung jawabnya pengiriman, oke, udah saya kirim nggak? Oke, bagus sudah kamu kirim. Kamu harus kontrol kapan diterima oleh siapa, kapan appointment-nya, itu kamu harus kontrol deh. Dan kontrolnya nggak boleh kayak debt collector, ya. Kontrolnya harus berkala, ya. Kontrol harus berkala, artinya ada jeda waktu, jangan tiap hari juga kamu telepon, ya. Dikontrol betul saat sudah terkirim proposal itu dari BEM atau dari organisasi kita menuju ke apa yang akan menerima sponsor. Setelah itu follow up itu ada lagi dari sisi pasca kamu pertemuan dengan mereka. Jadi saat kamu udah ketemu dengan humasnya BI, kamu udah ketemu dengan bagian CSR-nya perusahaan tertentu, kamu harus tahu kapan kamu memfollow up itu. Ya, jadi saat kamu di sesi akhir, kamu harus tanya, Pak, mohon maaf, kira-kira kami bisa menghubungi Bapak lagi kapan? Pak, mohon maaf, nomor handphonenya berapa? Jangan lupa, kalau dia lupa memberikan kartu nama ya. Pak, mohon maaf. Jadi namanya handphone dia atau kartu namanya, kapan kamu akan telepon dia lagi, atau kapan dia akan ketemu lagi ya, kapan kamu temui dia lagi, itu harus ada di bagian closing saat kamu during tadi. Kenapa? Itu akan memudahkan kamu saat kamu post. Saat kamu post proposal itu akan sangat membantu gitu ya. Jadi ingat loh ya, yang kamu hadapi itu adalah orang-orang yang sudah mungkin ribuan kali ngadepin mahasiswa kayak kamu tuh, ya. Mahasiswa yang jago bohong ya kan, yang jago bluffing, ngerti loh. Ya kamu jangan pikir orang-orang nerima kamu itu bisa kamu bohongin gara-gara kamu dari UNER ya. Kamu jago ngomong terus kamu bohongin. Bohongin contohnya begini, bluffing lah bukan bohong lah ya. Anak UNER kayaknya nggak bohong lah. Bluffing lah, artinya bluffing itu kamu lebih-lebihin gitu. Acara saya tuh ribuan orang yang hadir karena kamu sebetulnya ribuan itu angkanya 900 gitu. Terus kamu sebut itu ribuan. Udah mending lu jujur aja. 1.100, bohong tipis gitu. Itu yang saya maksud bohong tipis. Kenapa? Karena dari 900 ke 1.100 itu kayaknya kamu masih bisa realisasiin. Ya. Tapi kalau kamu bilang 900, kamu bilang 2.000, ya itu jangan deh. Yang kayak gitu nanti orang akan nggak make sense. Nggak make sense jadi apa? Emang acaramu segede apa? Ya, kamu selenggarain eventmu di mana? Kamu hati-hati loh, bohong itu akan dikaitkan dengan venue, akan dikaitkan dengan anggaran, akan dikaitkan dengan lain. Maka harus betul-betul paham tentang yang tadi Mas maksud ya, bohong tipis. Mas, saya nggak mau bohong, Mas, di agama saya nggak boleh. Sama, saya di agama saya juga nggak boleh. Bohong tipis ini maksudnya untuk menjaga kamu sendiri, supaya kamu nggak terkesan nggak kredibel gitu loh, Dik. Aku nggak ngajarin bohong ya, sorry ya.
tapi aku ngajarin menjaga kredibilitas. Sama aja ya, terserah deh gitu. Ambil sendiri poinnya, tapi semoga esensinya dapat. Oke, itulah tentang pra, during, and post. Materi pertama selesai dan saya masuk materi terakhir, yaitu tentang pengalaman-pengalaman do and don'ts-nya. Oke? Oke, sebentar ya. Mungkin saya 3 menit mungkin ya. Oke, 3 menit kali ya. 3 menit ya. Di hublu ya. Di salsa ini. Don'ts-nya pertama, markup jangan berlebihan. Ya. Yang kedua, jangan sampai kamu nggak punya tawaran yang menarik terkait dengan kompensasi apa yang akan diperoleh oleh sponsor. Itu. Jadi nanti BI akan tanya, oke, saya support kamu. Ya, kalau saya support kamu, saya dapat apa? Itu yang sering kali teman-teman mahasiswa lupa. Ya, kamu harus ngapain ketika kamu dapat sponsorship dari mereka? Sorry, Dek, aku nggak pernah ngajarin kaderku ya, entah itu adik Hima ataupun BEM saat itu, untuk menjadi ansih, mohon maaf, pengemis proposal gitu. Pengemis itu artinya ya, kamu cuma ngemis-ngemis itu mahasiswa, tapi lu ngemis esensinya. Lu minta-minta kayak orang di luar yang lampu merah gitu. Maksudnya apa? Sorry, bahasa saya agak sedikit to the point ya, atau sedikit. Kenapa? Kamu harus tahu bahwa mereka pun berhitung. Mereka ngeluarin dana itu kan nggak free ya. Kamu harus siapin tentang apa yang bisa kompensasikan terhadap anggaran yang sudah mereka berikan. Contoh real ya. Sorry, ini waktunya 1934 ya. Aku akan akhiri 1935 deh. Atau 36 awal gitu ya. Misalkan gini. Oke, misalkan kamu ke bank ya. Saya akan siapkan tim khusus untuk membantu penyebaran brosur dari bank Anda. Saya akan siapkan Google Form yang bisa dilingkan misalkan dengan minat terhadap pembukaan rekening di bank Anda. Misalkan begitu ya. Jadi saat pendaftaran peserta sudah dijajaki, Anda mau nggak buka rekening tabungan di bank X, karena bank X itu support kamu misalkan. Atau begini, saya akan siapkan bahasanya gini, kamu misalkan harga tiket masuk itu 75.000, ya, HTM 75.000. Kamu buat 100.000 tuh. Jadi HTM 100.000 bonus pembukaan rekening bank X. Karena pembukaan rekening misalkan ada tuh, namanya simpanan pelajar itu 25.000 udah buka itu. Jadi kamu ngasih harga 100.000, si peserta itu sebetulnya cukup 75.000 aja, dia dapat bonus tabungan. Nah, jadi apa? Kamu saat kamu melakukan pendataan itu kamu harus menginformasikan bahwa kamu butuh KTP-nya, kamu butuh KTM-nya untuk pembukaan rekening bank yang bersangkutan. Jadi saat dia ngasih uang 100.000, 25.000 kasih ke bank, bukalah rekening. Ini contoh-contoh aja deh ya, bahwa kamu intinya harus berpikir tentang kompensasi apa. Kamu harus bekerja untuk dia juga. Gitu. Oke, saya akan tepati. Saya udah 1936, saya akhiri ya. Semoga bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih, Hublu. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Yason. Hublu ini hubungan luar ya? Salah saya betul, namanya. Mas. Oke. Dulu Hubek soalnya namanya. Oke. Terima kasih Mas Yason untuk materinya. Mungkin nanti bisa kita lanjut di sesi discussion ya Mas, Q&A nanti. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke pembicara kedua. Di sini sudah hadir Bapak Imron Hamzah, SEMM. Beliau merupakan CEO dari Antrin.id atau PT Antrin Digital Nusantara, dan beliau juga merupakan komisaris utama dari PT Envid Technologies Indonesia. Dan kali ini beliau akan memberikan sedikit materi tentang sponsorship dari sudut pandang perusahaan. Selamat sore, Pak Imron. Selamat malam. Oh ya, selamat malam, Pak. Biar tetap semangat gitu, Pak. Tetap. Ya, selamat pagi aja sekalian. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Imron. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi ini, sharing-sharing bareng sama teman-teman dari organisasi kemahasiswaan di FEB Unair terkait sponsorship, Pak. Nah, ini mungkin monggo bisa berkenalan dulu dengan teman-teman di sini, atau langsung dimulai juga, monggo Pak, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Tadi juga saya dengar sekilas dari Mas Yason. Saya angkatan 99, akuntansi UNER ya. Kebetulan dulu saya kebetulan pernah jadi ketua Hima Akuntansi. Nah, jadi saya mungkin sharing sedikit, cuman saya lihat atau saya akan present dari segi perusahaan ya, atau company atau brand
sebagai pemakai dari sponsorship. Jadi kalau kita lihat sekarang perusahaan itu hampir setiap hari memperoleh banyak sekali proposal ya. Kita baca email, tawaran, baik itu perusahaan baru maupun perusahaan lama, termasuk juga dari ormas, dari organisasi mahasiswa juga. Jadi sangat banyak sekali. Oleh karena itu, agar kita bisa memperoleh ya perhatian atau minat dari calon sponsor, kita harus memperhatikan beberapa poin ya. Kalau saya perhatikan memang rata-rata teman-teman mahasiswa itu kalau membuat proposal mungkin sangat klasik ya. Mungkin di situ ada panitia, ada pendahuluan, kemudian ada anggaran, terus acaranya apa. Jadi ini yang menurut saya harus ada perubahan atau ada terobosan. Karena kalau itu tidak akan diubah atau tidak dilakukan inovasi dalam buat sponsor atau proposal sponsor, maka proposal kita akan lewat saja. Banyak sekali di luaran yang mungkin lebih menarik dan menawarkan return on investment. Jadi kalau saya sebagai perusahaan atau pemakai atau sebagai pihak sponsor, yang kami perhatikan adalah return on investment. Berapa saya anggarkan budget, berapa kemudian investasi saya balik. Jadi return on investment mungkin teman-teman juga sudah sangat paham dan itu banyak sekali teknik untuk menghitungkan. Tetapi secara garis besar return on investment itu adalah value dibagi oleh cost. Jadi kalau saya mengeluarkan cost membiayai atau menjadi sponsor, maka saya berhitung value yang saya dapat apa. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Oke, jadi saya mungkin ke slide yang pertama. Jadi alasan brand jadi sponsor itu apa? Pertama adalah brand awareness. Kami sebagai perusahaan biasanya ingin brand itu selalu ada di hati konsumen. Nah, brand awareness ini ada dua tujuan, akuisisi pengguna baru atau maintain, ya, atau retention dari pengguna yang saat ini sudah menjadi pengguna kami. Jadi brand awareness ini sangat penting. Nah, oleh karena itu sebuah event atau sebuah acara itu harus memperhatikan ini, apakah acara ini cocok dengan perusahaan yang dituju untuk menjadi kandidat sponsor. Jadi mungkin sekilas juga sudah dijelaskan ya. Nanti ada beberapa mungkin yang agak berelasi yang sudah disampaikan oleh Mas Yason. Nah, jadi kita akan menghitung brand awareness ini gitu. Kalau kita misalkan, saya pengen tahu mahasiswa sekarang ini membuat program itu biasanya sifatnya insidentil atau tahunan. Nah, kalau sudah tahunan biasanya cari sponsor itu sudah jauh-jauh hari atau dadakan. Nah, rata-rata biasanya mahasiswa itu cari sponsor biasanya sudah mendekati hari H. Nah, ini juga nggak baik. Tapi kalau misalkan sudah punya program atau punya milestone 1 tahun atau 2 tahun itu lebih baik. Hanya saja memang saya sangat sadar bahwa kalau sebuah organisasi kemahasiswaan itu kan kepemimpinannya memang hanya setahun gitu ya. Dan itu sangat pendek. Nggak tahu sekarang apakah bisa 2 tahun atau bisa 3 tahun. Sehingga kenapa? Dengan pendeknya ini, itu tidak memperhatikan visi yang lebih besar. Kalau misalkan ada program yang sudah terbentuk, jadi 1 tahun, apa saja, tujuannya kemana saja, jadi ini akan lebih baik. Kita akan bisa memilih dan memilah perusahaan-perusahaan yang akan kita tuju sebagai sponsor. Nah, kemudian alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua itu pasti yang namanya brand atau perusahaan itu untuk menjadi sponsor adalah ingin langsung memperoleh hasil berupa apa? Meningkatkan penjualan. Nah, penjualan ini oleh karena itu dalam sponsorship biasanya ada yang namanya in kind, tidak cash. Jadi kalau misalkan dalam sponsor bisa jadi tidak cash, kita bisa ngasih sampel atau kita exchange ya dalam bentuk produk. Ini juga bagus karena ini tujuannya adalah membentuk juga
kemitraan jangka panjang. Jadi kalau kita punya produk, maka produk itu bisa kita jual dalam event itu, kita bisa memperoleh juga pemasukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah brand repositioning. Jadi brand repositioning ini banyak sekali brand, terutama brand yang dari dari brand global, itu biasanya perlu brand repositioning. Misalkan apa? Contoh yang sekarang ini banyak brand masuk ke Indonesia, ada TikTok, ada apa lagi? Kalau Samsung sudah agak lama. Nah, brand-brand ini biasanya perlu untuk masuk secara localized. Misalkan masuk ke Surabaya, masuk ke daerah-daerah yang sebenarnya punya culture yang berbeda. Nah, oleh karena itu, bagi pihak penyelenggara event, dalam arti apakah itu mahasiswa ataukah itu perusahaan, maka dia harus mengetahui goals-nya apa, goals dan challenges dari brand itu apa. Dan ini penting, kalau teman-teman bisa sedikit teliti, itu banyak sekali sebenarnya brand-brand yang sebenarnya bisa diajak untuk masuk ke kampus, gitu ya, untuk merepositioning brand dia. Jadi brand yang setianya adalah local brand di negara lain, yang mana dia mau masuk ke Indonesia, dan di mana dia ingin menjadi global brand, itu akan bisa di-approach untuk masuk pasar lokal, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah block competition. Nah, jadi block competition ini biasanya terjadi kalau misalkan pasarnya sangat kompetitif, ya, sehingga kompetitor masing-masing brand itu ingin masuk ke daerah atau sebuah wilayah dan dia ingin memonopoli secara brand. Oleh karena itu perlu memahami kompetitor dari sponsor ini apa. Ini sebenarnya juga bisa dipakai oleh teman-teman, misalkan kalau di Surabaya brand yang lagi kuat apa? Brand yang lagi kuat misalkan ada apa misalkan? Indofood misalkan. Indofood apa? Misalkan Indomie misalkan. Let's say ini just sampel aja. Nah, kemudian teman-teman bisa approach kompetitor dia untuk masuk ke Surabaya. Misalkan kompetitornya ada mie sedap atau ada yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus memahami kompetitor dari calon sponsor yang ingin diajak, sehingga teman-teman bisa menawarkan value. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Nah, biasanya ini brand menjadi sponsor karena mereka sebagai bentuk kepedulian kepada penggemar dan juga komunitas. Biasanya, nah ini teman-teman, biasanya ini rata-rata brand itu menjadi sponsor itu rata-rata karena alasannya kelima ini. Jadi quote unquote sebagai CSR gitu. Nah, sehingga merasa tidak enak, sehingga ya udah ini ada budget untuk CSR sehingga dipakai untuk mahasiswa. Nah, banyak sekali sebenarnya brand-brand yang punya CSR untuk ini. Dan CSR biasanya CSR dari sebuah brand ini tujuannya sebenarnya untuk mengembangkan komunitas. Contoh misalkan perusahaan telco. Perusahaan telco itu dia akan menyasar komunitas-komunitas untuk apa? Untuk sebagai brand activation dia. Jadi selain sekarang ini digital marketing udah biasa, misalkan perusahaan sekarang mostly adalah digital marketing. Oleh karena itu sebenarnya kompetitor teman-teman itu sebenarnya agency marketing. Kenapa? Sekarang ini untuk masuk ke pasar itu sangat gampang, karena media sosial juga lebih mudah. Ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada Google. Sangat mudah sekali. Oleh karena itu teman-teman harus memberikan value proposition yang berbeda. Ini kan kalau misalkan kegiatan event ini kan sebenarnya kegiatan offline marketing. Oleh karena itu yang disasar ini value yang ditawarkan kepada brand ini harus jelas, harus clean. Nah, jadi saya quote di situ bahwa yang namanya kita menjalin kerja sama sponsorship itu harus win-win. Nah, sifatnya harus win-win, nggak boleh win-lose. Win-lose itu apa? Win-lose itu teman-teman hanya berpikir bahwa gimana caranya dapat uang. Tidak seperti itu. Kalau hanya berpikir seperti itu, maka sponsor itu hanya sekali saja akan membiayai kegiatan itu. Dan bayangkan kalau teman-teman kemudian
teman-teman punya adik kelas, punya regenerasi, brand itu tidak akan masuk lagi karena tidak tertarik. Apalagi kalau kemudian activity atau marketing activity-nya itu sifatnya tidak menarik, hanya sekedar acara-acara. Oleh karena itu, creativity di dalam melakukan approaching nanti di slide berikutnya saya jelaskan itu harus juga variatif gitu. Next. Nah, berikutnya mencari sponsor. Kalau tadi adalah kita sudah mengetahui alasannya, maka kita sekarang bagaimana sekarang teknisnya mencari sponsor. Jadi alasan brand menjadi sponsor itu teman-teman harus pahami, sehingga teman-teman itu harus treat sebagai perusahaan. Jadi bayangkan kalau teman-teman itu sebagai pemegang keputusan di perusahaan, bagaimana kalau misalkan ada proposal? Nah, itu sebagai cerminan. Kalau teman-teman misalkan, oh kayaknya aku kurang oke ini. Kalau misalkan saya sebagai sponsor mau sponsori acara ini sebenarnya kurang menarik karena misalkan tidak atraktif atau mungkin audiennya nggak banyak. Nah, maka variasi itu penting. Nah, mencari sponsor itu saya hanya menitikkan pada 3 garis besar. Jadi teman-teman harus mengetahui rincian acaranya atau kegiatannya. Jadi harus jelas, makanya di awal tadi saya sebutkan visinya apa sih acara itu, tujuannya apa, dan kemudian diferensiasi acara itu dibandingkan acara yang lain itu apa. Ya, kalau teman-teman buat seminar atau conference itu bedanya apa? Diferensiasinya apa dibandingkan conference yang diadakan di tempat lain, misalnya di kampus lain atau di perusahaan lain atau di komunitas lain. Itu harus ada bedanya. Oleh karena itu, visi tujuan diferensiasi arah ini akan menentukan teman-teman. Misalkan kalau teman-teman buat conference, teman-teman akan mengundang pembicara yang itu punya magnitude gitu, punya impact, punya impact buat orang untuk masuk atau ikut acara itu. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi calon partner atau brand yang tepat sebagai sponsor. Jadi jangan dibiasakan mencari sponsor itu kayak pokoknya asal gitu. Semua perusahaan dimasukin itu akan tidak baik buat credibility teman-teman sebagai pelaksana kegiatan. Oleh karena itu teman-teman juga harus tahu gitu. Kalau misalkan sekarang acaranya misalkan kesehatan, kan nggak mungkin juga acara kesehatan tetapi teman-teman mengundang perusahaan rokok misalkan, atau apa, teman-teman sekarang yang paling banyak kegiatannya apa? Ya mostly kalau di kampus harusnya kan memang lebih banyak yang berrelasi dengan edukasi ya, atau akademik gitu ya, conference atau mungkin public speaking atau apa lagi. Nah itu pokoknya relasinya ke sana, sehingga teman-teman tahu nih penempatan brand itu value-nya seperti apa. Nah yang ketiga adalah manfaatkan digital channel. Nah bisa teman-teman sekarang buat channel sendiri atau menggunakan channel pihak ketiga. Nah sekarang ini buat channel sendiri seperti apa? Instead of teman-teman buat proposal, di print, kemudian diberikan kepada pihak sponsor, itu sudah menurut saya sudah old school, itu udah cara yang lama. Jadi di era yang digital ini, teman-teman cukup buat aja web page. Dan web page itu akan diperbarui terus ya, dan buat secantik mungkin, semenarik mungkin, sehingga itu akan attracting dari calon sponsor. Nah, jadi dari situ nanti teman-teman juga bisa menjadi channel untuk mengundang atau menginvite calon audiens, ya. Nah, ini sangat menarik nanti. Jadi sponsor akan lihat sendiri, sponsor akan melihat sendiri, tidak perlu lagi memvalidasi dari tanya-tanya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan tidak mau buat web channel sendiri atau channel digital sendiri, teman-teman bisa pakai channel pihak ketiga. Channel pihak ketiga sangat banyak di sekarang, ya kan? Jadi sekarang ini era crowdfunding ini bisa sosial, bisa komersial. Jadi kalau
sosial itu misalnya kita bisa itu crowdfunding sosial. Crowdfunding komersial banyak di Indonesia baru ada beberapa tapi belum banyak. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya invite sponsor itu dalam bentuk sukarela sumbangan. Tapi saya tidak sarankan itu sih. Saya sarankan teman-teman ini untuk menjadi ajang profesional. Jadi kesempatan teman-teman di organisasi ini memanfaatkan setiap event ini untuk as a profesional aja. Kalau teman-teman approach ke brand juga approach secara profesional, sehingga setelah nanti teman-teman juga sudah tidak di kampus lagi itu sangat-sangat bermanfaat gitu, karena ini berkaitan dengan marketing channel juga gitu. Nah, jadi yang ketiga ini saya sarankan ke teman-teman, karena kalau ini sudah revolusi industri 4.0, jadi tidak harus buat channel sendiri. Kalau nggak punya channel sendiri sudah ketinggalan. Nah, yang paling simple buat blog misalkan kayak gitu. Tapi dengan anggaran teman-teman di himpunan seharusnya bisa lah, ya kan? Itu sangat murah sih sebenarnya. Nah, itu akan kita wariskan kepada adik kelas kita. Dan itu juga nanti bisa menjadi fundraising dengan cara as a commercial buat brand-brand tampil di web itu gitu. Nah, saya kira kalau di luar negeri sudah biasa yang namanya sponsorship itu pakai pihak ketiga udah biasa. Ya, jadi ini juga kesempatan sebenarnya opportunity di Indonesia itu belum banyak secara digital atau startup yang khusus sebagai pihak yang mengkoneksi ya, antara brand dengan audiens ya, terutama khususnya di mahasiswa. Sekarang udah mulai banyak nih beberapa digital company yang memang sifatnya ini akomodir seluruh universitas di Indonesia. Kebetulan saya juga beberapa kali juga connecting dengan kawan-kawan gitu. Nah, mereka ini juga bagus karena itu juga memberikan kesempatan ya kepada banyak sekali mahasiswa untuk mengkoneksi baik itu kesempatan kerja ataupun usaha dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita tadi mengetahui alasan kita mencari sponsor, maka saatnya kita pitching. Jadi kalau mencari sponsor tadi kan kita udah persiapan ini, preparation. Kita memilih dan memilah brand mana yang mau kita approach, gitu kan. Kemudian channelnya juga udah kita siapkan. Nah, sehingga sekarang mulailah kita pitching ke sponsor. Kalau di startup itu namanya pitching ke investor. Jadi kalau kita pitching, ya sifatnya kita PDKT. Ya, pitching tentu kalau pitching buat semenarik mungkin. Nah, maka yang pertama adalah teliti target sponsornya apa. Ya, jadi target sponsor itu harus tahu teman-teman. Kalau teman-teman ini mau membidik pemegang keputusan kunci, maka teman-teman harus tahu personality-nya seperti apa, kemudian kalau bisa kontaknya, gitu kan, waktunya kapan, gitu kan. Jadi ini juga penting teman-teman. Ini juga merupakan bagian dari seni. Kemudian yang di poin pertama, sebenarnya poin pertama itu teliti target sponsor itu teman-teman harus tahu tujuan pemasaran dari setiap brand yang akan di-approach. Tadi sudah saya sempat singgung sendiri. Tujuannya apa sih? Jadi teman-teman harus diskusi ini. Instead of teman-teman menawarkan, oh ini acaranya ini, teman-teman harus berpikir, saya pengen bantu brand Anda. Jadi kalau saya punya perusahaan, teman-teman harus diskusi sama saya. Oh ini brand saya ini seharusnya seperti apa nih masuk ke kampus, ya sasarannya apa? Ya kalau teman-teman di bidang marketing udah tahu tuh bagaimana segmentation-nya, gitu kan? Nah kemudian bagaimana dengan jadi sponsor acara dapat membentuk, bagaimana dengan jadi sponsor acara dapat membantu brand memenuhi target pasarnya. Jadi teman-teman juga harus memahami juga, oke, ini kayaknya brand ini cocoknya di acara ini nih, gitu. Jadi teman-teman ketika approach sebuah brand itu juga teman-teman tidak berpikir tadi itu win-lose, tapi win-win. Ya ini seperti teman-teman approach investor juga seperti itu gitu.
Kemudian memastikan bahwa brand memiliki budget sesuai dengan target proposal Anda. Jadi target proposal acara itu harus tahu gitu. Misalkan budgetnya berapa? Jangan too high juga gitu. Maksudnya, oh ini audiensnya seberapa? 500. Mintanya misalkan 500 mahasiswa. Dengan 500 CEO itu beda. Dengan 500 middle management berbeda. Nah, itu harganya berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman membuat acara itu juga harus dilihat. Kalau misalkan teman-teman mengundang, oke, ini ada event khusus mahasiswa, maka targetnya cari targetnya berapa itu budget proposalnya. Kalau terlalu mahal juga nggak menarik gitu, karena perusahaan itu bisa ngitung gitu. Kalau 500, misalkan saya ini di startup, saya pengen akuisisi customer, saya bisa kalikan akuisisi customer itu paling saya butuh $1. $1 kali 1.000 berapa? $1.000. Kalau teman-teman kemudian nawarkan ke saya 20 juta, maka nggak worth it. Kayaknya gitu, misalnya kayak gitu ya, teman-teman bisa bayangin ya. Nah, teman-teman juga harus membandingkan itu bahwa acara saya ini punya audiens sekian, audiens saya ini kualitasnya seperti ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, komunikasikan nilai sebuah acara, jelaskan benefit dengan jadi sponsor. Benefitnya itu banyak Pak, ya. Kemudian contoh apa? Mahasiswa itu adalah salah satu target pasar sasaran yang mudah menggunakan sebuah produk. Karena yang namanya mahasiswa itu mudah untuk mencoba sesuatu yang baru. Tetapi biasanya brand itu juga berpikir bahwa karena misalkan di Indonesia ini pasar switcher itu sangat besar, terutama misalkan di dunia digital sekarang. Switcher itu gini, kalau dia dapat promo dia akan beli produk, tapi kalau misalkan dia nggak ada promo dia akan switch. Nah ini switcher. Switcher di Indonesia itu masih besar, 35%. Nah ini juga hati-hati gitu. Brand itu juga akan berpikir, kalau misalkan saya mensponsori, kira-kira teman-teman memberikan value apa? Maka teman-teman memberikan value di situ bahwa ini bukan hanya sekali acara Pak. Mahasiswa ini akan juga menjadi referral. Nah teman-teman ini juga di dalam sebuah acara juga bisa membuat activity misalkan. Dalam sebuah misalkan seminar, teman-teman sebagai pembawa acara atau event organizer itu bisa menyampaikan produk dari brand-brand tertentu untuk misalkan di-referral ke teman yang lain. Yang kedua adalah perlu ada pertukaran nilai yang sama. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan bahwa kalau misalkan nilainya 50 juta, value-nya itu sama nggak? Minimal itu sama. Tapi jangan sampai turun gitu. Kalau value-nya besar, lebih besar itu lebih bagus. Nah ini. Kemudian sampaikan pendapat tentang brand, bukan tentang kegiatan acara. Teman-teman kalau lagi pitching ke sponsor, maka teman-teman berbicara brand, berbicara company, bukan berbicara acara. Pak, acara saya ini bagus Pak, acara ini belum ada sama sekali atau belum pernah dilakukan di Indonesia gitu. Nah, berarti teman-teman masih fokus di satu sisi, tapi teman-teman nggak harus juga berfokus pada brand. Oke, kalau memang itu pertama kali di Indonesia dan paling bagus, apa keuntungan buat brand itu gitu. Jadi pendapat teman-teman kepada brand itu sangat penting. Itu sebagai juga dalam bentuk feedback. Kemudian berikutnya sampaikan informasi penting terkait dengan jumlah peserta dalam proposal yang teman-teman buat. Demografinya seperti apa, ya. Kemudian brand yang telah pernah menjadi sponsor sebelumnya apa saja, itu bagus. Jadi apalagi Indonesia itu banyak follower, artinya follower itu kalau si A belanja atau si brand ini belanja, maka saya perlu belanja. Itu di Indonesia. Makanya Indonesia itu pasar yang sangat baik sebenarnya buat brand untuk untuk marketing. Nah kemudian kalau teman-teman tadi saya sebutkan bahwa ada ROI,
return on investment-nya bisa ngitung, atau mungkin secara persentis teman-teman juga bisa sampaikan itu gitu, bahwa dengan ikut acara saya atau event saya, maka brand akan dapat exposure, misalkan apa, pemasangan logo, apalagi misalkan dia dapat benefit, ada apa, di logonya ada, logo itu ada di semua atribut. Kemudian apa namanya, selain itu, berapa yang join? 104 keren. Dari mana aja 104? Halo? Halo? Ya Pak Imran, mohon maaf, mungkin ada salah satu partisipan yang belum di-off-kan mic-nya. Monggo bisa dilanjut Pak. Oke, jadi kemudian yang ketiga, ketika pitching ke investor itu masukkan testimoni dari sponsor sebelumnya, itu penting. Nah, jadi teman-teman nggak usah ragu, masukkan. Kalau minta misalkan, Pak, ini saya boleh dimasukkan nggak untuk testimoni acara berikutnya. Itu penting teman-teman. Itu membantu acara berikutnya untuk lebih mudah. Bahwa dengan menjadi sponsor ini ternyata produk saya cepat dikenal, referralnya bagus, gitu kan, dan sebagainya. Yang keempat adalah bangun kemitraan yang baik dengan sponsor. Miliki bahasa yang sama dengan brand yang jadi sponsor. Bahasanya harus sama, teman-teman. Jadi teman-teman nih saya ajak untuk berpikir profesional, bukan berpikir mahasiswa yang tadi sempat saya dengarkan dari Mas presenter sebelumnya, bahwa mengemis, mencari uang. Enggak, saya memposisikan seperti itu. Jadi supaya teman-teman ini levelnya jangan level yang di bawah, usahakan levelnya harus sama. Sehingga ketika diskusi teman-teman sudah punya pemahaman mungkin lebih baik gitu, yang selama ini jarang dilihat oleh brand, karena biasanya brand itu kan sudah punya kegiatan, dia udah punya anggaran tahun ini untuk misalkan kuartal 4 untuk tahun berikutnya, dia udah punya anggaran, maka mungkin dia nggak kepikir gitu, nggak kepikir bahwa oh iya ternyata ini bagus juga ya acara ini. Saya beberapa kali misalkan ada pitching dari beberapa sponsor. Oh iya ini oke nih. Kalau misalkan karena Indonesia itu satu, kita tidak bisa lagi marketing dengan cara yang lama. Marketing cara lama itu ya mohon maaf ya, kalau di kampus sekarang dengan digital marketing ini, apalagi di Indonesia itu yang penting itu kayak bom gitu. Jadi begitu orang tahu masif, maka go to marketnya itu harus benar-benar viral gitu kan. Kalau enggak akan sulit gitu. Maka kalau approach kepada investor sponsor harus sama bahasanya. Kemudian bangun kolaborasi dengan sponsor itu termasuk apa? Memberikan peluang kerjasama jangka panjang. Jangan hanya berpikir setelah sponsor selesai. Nah, oleh karena itu setelah acara teman-teman kasih feedback kepada sponsor tersebut bahwa acara ini aktualnya segini, penggunanya segini, and then oke, Bapak kita kasih peluang untuk kolaborasi jangka panjang, misalkan apa? Nah, sekarang era sosial media nih, teman-teman bisa aja buat Insta Live di di sosial medianya teman-teman himpunan misalkan, atau teman-teman punya channel YouTube, itu juga bisa menjadi brand awareness lagi itu. Nah, kemitraan jangka panjang apa lagi? Oke, mahasiswa ini bisa jadi agent ini. Agent apa? Ya tergantung produknya. Teman-teman cari misalkan celah-celah itu gitu kan. Nah, ini sudut pandang dari sudut pandang dari brand as a commercial, perusahaan ya teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman kan udah punya pengalaman. Mungkin nanti di Q&A saya pengen tahu tuh kalau ada waktu nanti ya. Nggak tahu teman-teman banyak menyasar ini ke brand atau banyak ke regulator atau government. Kalau ke government mungkin tidak begitu penting ya, branding itu tidak begitu penting gitu. Tapi kalau ke perusahaan itu sangat penting. Ya. Oke, berikutnya. Jadi pitching sponsor itu sangat menentukan, ya. Bukan hanya kemudian teman-teman tadi itu, Pak ada proposal ini, terus hanya berdiam diri enggak.
Teman-teman harus tahu, harus jemput bola. Kira-kira nggak menariknya di mana? Atau mungkin ada usulan dari brand itu gitu. Oh, bisa nggak kamu buat apa namanya modifikasi misalkan acaranya? Kan memungkinkan seperti itu. Ya, saya pernah mensponsori di Bali di event media se-Indonesia itu. Nah, itu banyak sekali apa namanya variasinya gitu kan. Mulai dari misalkan nanti variasi itu makan bersama misalkan. Nanti kemudian ada presentasi, kemudian ada juga kegiatan aktivasi yang lain yang sifatnya baik itu in kind maupun cash. Gitu. Nah, kemudian berikutnya tips membuat paket sponsorship. Saya kira teman-teman juga sudah biasa ya untuk membuat ini. Yang pertama itu saya kira teman-teman juga sudah biasa buat level sponsorship acara yang berbeda. Jadi di sini pertimbangan untuk membuat beberapa level sponsor. Setidaknya ada 3 level. Misalkan teman-teman ya ini hanya just nama aja ya, hanya contoh nama. Ada bronze, silver, gold atau premium misalkan atau ada platinum misalkan atau penyebutan yang lain. Tapi setidaknya ini supaya ada choice, ada opsi buat brand. Oh, saya nggak punya budget banyak, tapi saya pengen nyoba dulu gitu. Jadi ada 2 kemungkinan. Teman-teman tadi kan kemungkinan teman-teman ini ada acara yang baru dan ketemu brand baru gitu kan. Nah, ada juga acaranya sudah lama tapi teman-teman ketemu brand baru, maka teman-teman bisa approach, Pak, coba dulu. Nanti kita evaluasi bareng-bareng ya. Evaluasi ini penting buat kegiatan ke depan misalkan. Jadi kalau teman-teman sudah satu level dengan gaya cara bicaranya dengan brand kepada brand, maka teman-teman lebih mudah approach-nya karena brand itu dianggap brand itu menganggap teman-teman peduli terhadap brand itu gitu. Jadi bukan hanya berpikir sendiri. Yang kedua adalah ciptakan peluang unik. Ini peluang ini maksudnya adalah bagian dari ekstensi acara, tambahan acara ya. Tadi misalkan, kalau misalkan di sebuah seminar ada makan siang, tidak ada makan siang, mungkin teman-teman bisa juga create value added atau nilai tambah kepada brand itu. Pak, mau nggak misalkan kita buat apa namanya paket makan siang bersama gitu. Makan siang bersama, nanti setiap meja misalkan ada brand Bapak, ya, Bapak juga bisa apa namanya promosi gratis dan sebagainya. Nah, jadi ekstensi ini juga bisa macam-macam, ya, tergantung kreativitas kita. Kalau misalkan di situ apa namanya kegiatannya dilakukan di sebuah tempat yang mungkin itu lebih fleksibel, maka teman-teman bisa juga manfaatkan ya atribut-atribut yang masih kosong itu. Yang ketiga adalah buat paket yang jelas. Ya, ini menyambung ke yang nomor 1 tadi. Paket yang jelas itu jangan biarkan calon sponsor itu salah memahami benefit. Oh, nanti akan ada dispute loh. Kok saya ini ternyata hanya gini doang gitu kan? Sehingga pasti kemudian hari udah nggak mungkin apa namanya nggak mungkin pakai lagi. Sementara ya sebuah brand baru kalau dia sudah kecewa dan apalagi brand itu akan bisa menjadi besar, teman-teman nggak punya kesempatan lagi untuk persitu karena teman-teman tadi itu pasti akan mudah diingat bahwa oh ini kayaknya nggak ini. Padahal sebenarnya kan setiap masa kepemimpinan kan berbeda orang, tapi kan orang lihatnya adalah entitas atau institusi, tidak lihat orang, ya. Kalau misalkan ini BEM UNER, brand itu hanya lihat BEM, tidak lihat si A, si B, si C, nggak lihat. Kemudian 4, jual eksklusivitas. Jadi misalkan, oke, kalau misalkan brand mau cover semuanya, biayanya ini, benefitnya. Ini juga penting. Kemudian yang kelima adalah buat halaman sponsorship yang memikat, yang penuh semangat. Tadi ya, menyambung bahwa sebaiknya buat webpage sendiri. Ya, karena sponsor sangat peduli terhadap brand. Kalau sebelum event brand itu sudah ditampilkan di web itu brand akan tertarik. Oh, ini beneran ini event ini sangat powerful. Apalagi kalau kemudian ditunjukkan teman-teman dari webpage itu kemudian di-share di sosial media, di-share di grup-grup WhatsApp sehingga
akan ada traction banyak, itu lebih menarik lagi. Ya. Nah, itu ada contoh, teman-teman, contoh banyak sekali. Itu yang dilakukan oleh GitHub. Kebetulan saya di startup, jadi berkaitan dengan dunia startup. Itu selalu kalau di startup, baik misalkan di Indonesia ada Tekinasia, kemudian di beberapa negara Amerika dan Eropa itu seperti itu gitu. Nah, itu bisa jadi benchmark teman-teman. Karena teman-teman nanti kan suatu saat kalau sudah lulus juga akan menjadi pemakai gitu kan. Jadi sehingga lebih sensitif terkait apa yang dibikin oleh brand. Oke, berikutnya saya masih punya waktu berapa? Sudah cukup Pak Imron sebetulnya. Oke, satu slide lagi. Ya, monggo Pak. Nanti dilanjutkan ke sesi Q&A. Oh ya udah, ini contoh aja ya. Jadi contoh itu hanya benefit aja, kemudian paketnya apa, ada coverage, joint collaboration dan sebagainya. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Pak Imron. Nanti kita lanjut lagi ya Pak diskusinya di sesi Q&A. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembicara ketiga kita. Di sini ada Bapak Junaidi Sutanto Eskom. Beliau merupakan CEO dari PT Deus Digital Transformasi Universal. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai sponsorship division TEDx Jalan Tunjungan. Beliau juga berkarir dalam Google Gapura Digital Surabaya. Jadi beliau untuk saat ini akan menyampaikan materi tentang digital marketing dan sponsorship for event. Selamat malam Pak Junaidi. Ya, selamat malam. Oke. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing bersama dengan teman-teman dari FEB Unair Pak. Silakan mungkin bisa berkenalan dulu dengan teman-teman di sini lalu dilanjut untuk materinya. Monggo Pak. Oke, jadi perkenalkan nama saya Junaidi. Kalau pengalaman saya berkaitan dengan sponsorship, saya dulu waktu kuliah saya ikut yang namanya Warta Ubaya. Jadi Warta Ubaya ini adalah majalah kampus dari Ubaya dan selain saya cari sponsor yang untuk di majalah, saya juga cari sponsor untuk event kami. Jadi biasanya Warta Ubaya itu setiap setahun sekali itu mengadakan yang namanya pelatihan jurnalistik. Jadi pada saat pelatihan jurnalistik atau event-event yang lainnya, tim sponsorship juga harus cari sponsor kayak gitu. Coba mungkin di next slide. Nah, terus tahun 2016 saya sempat kerja dari tahun 2011 sampai 2014 di perusahaan Malaysia. Terus waktu itu di tahun 2014 saya kerja di sebuah perusahaan sepeda. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya Polygon, sepeda Polygon. Ada yang tahu? Nah, terus setelah itu kan saya kebetulan di Polygon juga ngurusi digital marketingnya, jadi mulai dari websitenya, terus social medianya, e-commerce-nya, itu saya handle waktu itu. Dari tahun 2014 sampai sekitar awal 2016. Nah, dari pengalaman saya itu akhirnya saya mendirikan sebuah startup yang namanya Discord ini. Jadi berawal dari social media management, terus kemudian mulai upgrade ke digital marketing, kemudian upgrade sekarang kami ke arah digital transformasi. Kayak gitu. Terus juga saya sempat join juga di TEDx, jadi kan supaya untuk menambah koneksi saya dengan perusahaan-perusahaan, jadi saya joinnya di bagian sponsorship. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin jadi TEDx ini pernah kemarin itu ada event di Unair, mungkin ada teman-teman yang pernah ikut ya. Jadi kalau teman-teman ya, kalau yang suka dengan dunia sponsorship itu saya sarankan mungkin teman-teman bisa ikutan bergabung juga. Di TEDx ini banyak teman-teman Unair juga kok saya. Itu. Jadi karena di TEDx ini tantangannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kita waktu baik jadi mahasiswa maupun kita bikin event untuk organisasi kayak gitu. Nah, oke, kalau
berbicara mengenai sponsorship, hal pertama yang jadi patokan saya adalah put yourself in somebody's shoes. Jadi teman-teman harus berpikir dari sudut pandang perusahaan. Oke, next. Nah, jadi yang pertama, apa yang jadi keunikan dan keunggulan dari acaramu? Next. Nah, jadi contohnya mungkin teman-teman punya event yang dimana mengundang artis atau band terkenal, jadi bikin konser. Atau mungkin teman-teman bikin sebuah seminar dengan pembicara yang terkenal. Misalnya kayak pernah saya lihat teman-teman bikin seminar dengan pembicara Jaya Setiabudi. Nah, itu biasanya ya kalau seminar yang diisi oleh Pak Jaya Setiabudi itu biasanya rame, biasanya. Atau mungkin teman-teman bikin sebuah event yang misalnya mendemonstrasikan sebuah teknologi terbaru. Nah, teman-teman cari, apa sih yang jadi keunikan atau keunggulan dari eventnya teman-teman? Yang pertama. Oke, next. Nah, kemudian juga analisa juga siapa pesertamu. Jadi contoh misalnya kalau konser itu, konser saya dihadiri semisal 10.000 peserta, misalnya dari tahun ke tahun itu sekitar segitu. Oh, kebanyakan segmennya itu di wanita. Atau semisal kayak kita bikin seminar, seminarnya tentang demo teknologi terbaru. Oh, siapa pesertanya? Oh, pesertanya biasanya 300 orang dari mahasiswa, 100 orang biasanya dosen atau dosen yang semuanya 70%, 80% itu berminat pada bidang IT, misalnya itu. Okay, next. Ya. Ini yang dicontoh kayak ada ini kapan hari ada event dari kampus lain ya, kebetulan saya yang lihat mereka waktu itu ngundang 420. Nah, ini waktu ini rame banget, jadi kurang lebih saya dapat informasinya sih ada sekitar 1.000 orang mahasiswa dan pelajar. Nah, di mana kebanyakan itu segmennya adalah wanita. Oke, next. Next lagi. Nanti yang saya cerita tentang Sofia. Nah, terus setelah teman-teman tahu siapa target pesertanya, nah teman-teman sekarang analisa perusahaan apa yang cocok dengan peserta, dengan segmennya itu perusahaan jenis apa. Oke, next. Next. Nah, jadi pertama itu teman-teman harus rencanakan jenis perusahaan yang ditarget itu siapa. Jadi misalnya kalau bikin konser atau seminar, itu kira-kira yang cocok dengan target peserta mahasiswa dan pelajar itu siapa. Kalau misalnya pesertanya itu mahasiswa dan dosen, nah kira-kira perusahaan apa yang cocok untuk kita target. Terus setelah kita pilih jenis perusahaannya, kita list perusahaan apa saja yang pengen kita kontak. Nah, terus setelah itu kita bikin perencanaan. Jadi kita target bikin paket sponsornya, bikin benefit-benefitnya. Terus juga kita juga harus bandingkan juga dengan proposal-proposal dari tempat lain. Kayak gitu. Oke, next. Nah, terus juga setelah itu cari informasi tentang perusahaan yang ingin dituju. Nah, caranya bagaimana? Next. Nah, jadi pertama teman-teman bisa cari kenalan cari kenalan yang punya info atau koneksi. Jadi kalau saya dulu waktu mahasiswa, saya biasanya sih waktu saya di Warta Ubaya itu saya tanya teman-teman dari fakultas-fakultas lain, dari BEM fakultas lain. Jadi contoh semisal waktu itu kan kami mengadakan
pelatihan jurnalistik, yang di mana segmennya adalah 300 pelajar dari Jawa Timur. Nah, terus kebetulan waktu itu ada teman dari BEM Fakultas Ekonomi, itu punya kenalan di apartemen Metropolis. Nah, akhirnya kita tanya, siapa kontaknya, siapa PIC-nya. Nah, kita akhirnya dapat kontaknya, terus kita mulai kontak. Nah, terus kemudian kita juga harus gali informasi. Jadi ya kita harus tahu hal-hal detail apa yang menjadi pertimbangan mereka. Jadi semisal kayak biasanya kalau mereka tuh biasanya mereka itu sponsor di acara-acara apa. Terus biasanya pertimbangan-pertimbangan apa yang biasanya mereka itu pikirkan untuk memberikan sponsor kepada kampus kayak gitu. Terus juga yaitu siapa orang kuncinya. Jadi contoh kayak waktu saya dapat dari Metropolis itu, saya dapat ini marketing manajernya, ini yang biasanya jadi pengambil keputusan. Atau teman-teman juga kalau misalnya channelnya terbatas, maksudnya sudah mentok dari teman-teman sudah tanya, dari kakak kelas juga sudah tanya, dari alumni juga sudah tanya. Nah, teman-teman bisa juga cari dari media sosial. Jadi contoh yang dilakukan sama Salsa itu kan, dia kan cari narasumber juga dari media sosial gitu. Nah, kan teman-teman bisa cari, misalnya perusahaan Unilever Surabaya. Nah, siapa promotion manajernya? Nah, teman-teman bisa cari. Biasanya sih di LinkedIn biasanya. Di LinkedIn atau di Facebook, teman-teman bisa cari. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai untuk bangun hubungan dengan pengambil keputusan ini. Nah, terus juga teman-teman juga harus kenali DISC. DISC ini sudah seperti tadi dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Jadi DISC ini personality. Jadi ada orang yang personality-nya itu dominan. Mereka tipe orangnya nggak mau buang waktu, mereka pengennya to the point, manfaatnya apa, benefitnya apa. Nah, ini teman-teman harus siapkan skripnya, siapkan timnya. Jadi orang-orang yang biasanya dominan dan cermat, mereka sangat concern dengan yang namanya data. Jadi teman-teman harus siap kalau misalnya mereka tanya tentang dari tahun ke tahun itu jumlah pesertanya berapa? Berapa persen yang wanita, berapa persen yang pria? Nah, teman-teman harus punya data. Beda kalau teman-teman menghadapi orang dengan kepribadian intim, kepribadian sanguin. Nah, kalau kepribadian sanguin, teman-teman harus basa-basi dulu dengan mereka. Jadi tanya tentang kesibukannya apa, gimana selama menjadi sponsor itu seperti apa. Jadi teman-teman harus basa-basi dulu, harus bangun hubungan. Jadi setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, itu teman-teman yang harus pelajari, harus mungkin dapat info, kalau bisa dapat infonya terlebih dahulu. Kayak gitu. Terus kemudian give dulu baru take. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, next. Nah, terus informasikan keuntungan yang akan didapat oleh sponsor. Oke, next. Nah, jadi contoh kalau misalnya teman-teman ini misalnya bikin konser atau bikin seminar. Nah, itu kira-kira mereka akan dapat apa? Contohnya dijelaskan oleh Pak Yasen itu juga bagus sekali sih. Di contoh semisal teman-teman menawarkan sponsor ke bank. Nah, mungkin dari budget 100.000 itu 25.000-nya bisa untuk buka rekening. Nah, itu kan bangun interaksi dengan peserta kan. Jadi misalnya kayak pada saat di tengah-tengah acara dari Bank Indonesia bisa melakukan presentasi tentang salah satu program mereka. Jadi kemudian pada saat di akhir acara
teman-teman panitia ini bantu untuk melakukan pendaftaran. Contoh, misalnya kayak gitu. Nah, terus juga mungkin teman-teman bisa kasih manfaat lain, semisal kayak dari BEM-nya ini, BEM FEB-nya UNER misalnya punya Facebook, Instagram, dan YouTube. Oh ya, pada saat acara nanti juga akan kami live-kan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang dimana biasanya menurut data itu setiap kami live baik di Facebook, Instagram, dan YouTube itu total dari viewernya itu bisa 10.000 semisal. Atau mungkin event ini akan diupload di website dan sosial media dengan jaminan follower sekian, seperti itu. Oke, next. Nah, ini saya coba iseng sih waktu itu, iseng nyoba. Saya pengen tahu sih websitenya UNER ini yang ngunjung itu berapa ya per bulannya. Nah, dan ternyata saya lihat ya, websitenya UNER itu 1 bulan itu 800.000 pengunjung dalam 1 bulan. Bayangkan kalau teman-teman bikin event, ditaruh di halaman home-nya UNER, bisa-bisa eventnya teman-teman itu dalam 1 bulan itu dilihat oleh 800.000 orang. Nah, ini sebuah keuntungan loh buat kita yang company kayak gitu. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya tidak memungkinkan ditaruh di halaman home-nya UNER, saya juga lihat BEM-nya UNER itu juga masuk subdomain. Nah, teman-teman mungkin juga bisa taruh analitiknya di subdomainnya BEM itu. Nah, kemudian setiap kali ada event, teman-teman buat landing page. Jadi satu website, satu halaman khusus untuk event teman-teman pada saat itu. Nah, jadi dari situ kan nanti teman-teman bisa lihat kan traffic-nya, terus juga traffic real-nya itu berapa di website BEM-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu mungkin cara alternatif bila mana seandainya eventnya teman-teman nggak bisa masuk halaman home-nya di UNER. Kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi kita kalau dalam kasih proposal, dalam kasih sebuah penawaran, kalau bisa kita itu promise high, give higher. Jadi kita kasih janjinya itu gede, lebih besar dari kompetitor, tapi pada saat realisasi itu harus lebih besar lagi daripada yang kita janjikan. Jadi contoh semisal, kita janjikan masukkan di website, viewernya 25.000 semisal, di websitenya BEM UNER. Terus setelah itu kita juga masukkan di sosmednya dan story-nya BEM UNER dengan follower kurang lebih sekian, dengan viewer sekian, sekitar 25.000. Nah, tapi pada realisasinya mungkin teman-teman bisa berikan bonus. Misal, teman-teman bikin paid promote nih. Bikin paid promote dari teman-teman panitia. Terus teman-teman ngepost kontennya sponsor itu di sosial media teman-teman. Baik itu di feed maupun di story. Nah, itu kan sudah ada added value, misalnya kita memberikan nilai lebih buat sponsornya kita. Atau mungkin teman-teman juga bisa membudgetkan sedikit untuk beriklan. Jadi misalnya sponsor ditampilkan di Instagram misalnya. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih budget mungkin berapa, mungkin 20.000 mungkin per sponsor gitu, itu sudah dapat sekitar 1.000 viewer. Seperti itu. Nah, dan itu harus kita laporkan. Ini loh Pak, bonus dari kami. Jadi dulu waktu saya di Warta Ubaya, itu waktu saya cari sponsor untuk iklan di majalah Warta Ubaya itu. Nah, kita kan umumnya itu para panitia itu kasih bonus berupa free design, biasanya kita bantu desain. Nah, waktu itu kalau saya selain kasih bonus free design, saya juga saya promosikan di sosial media pribadi saya. Dan saya itu laporkan ke pihak sponsor.
Jadi kebetulan waktu itu kan kalau yang sponsor untuk majalah ini kan bervariasi. Jadi mulai dari kecil hingga yang ya sedengan lah. Saya laporkan, oh ini loh, saya bonusi Bu. Saya masukkan di sosial media saya. Kebetulan follower saya juga cukup banyak. Ada sekitar 1.000 lah, lumayan kan, dilihat 1.000 orang. Nah, gitu. Dan kalau dari pengalaman saya sih, waktu saya kuliah, rata-rata sih sponsor itu suka kalau mereka itu dikasih added value, dikasih nilai tambah dari servis itu. Jadi pada waktu itu sempat di akhir tahun waktu saya sebelum lulus itu halaman-halaman iklan itu semuanya iklan saya waktu itu. Harus juga waktu kita bikin pelatihan jurnalistik, kita dapat koneksi di apartemen Metropolis. Nah, kita juga kasih added value juga. Jadi kita selain kita promosikan di majalah kampus, kita juga para panitia juga promosikan tentang Metropolis itu di sosial media kami masing-masing. Kayak gitu. Oke, next. Next. Nah, jadi setelah eventnya selesai, apa yang harus kita lakukan? Next. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, narasumber sebelumnya. Jadi kalau bisa sih kita mulai bermain di digital channel. Jadi contoh semisalnya kalau kita bisa melakukan yang namanya funneling. Jadi mungkin contoh kita bisa bikin kayak dapatkan potongan harga tiket dengan follow akun sosmed BEM FEB UNER. Salah satu contoh untuk memperbanyak followernya dari BEM UNER. Terus juga teman-teman juga harus pertahankan nama baik. Jadi pastikan setiap acara itu berjalan lancar dan memuaskan pihak sponsor. Jadi itu selain jaga nama baik untuk organisasi teman-teman, juga memudahkan juniornya dari teman-teman, adik kelas dari teman-teman untuk bikin acara lagi. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Junaidi atas materinya. Jadi ini lebih ke digital channel ya, karena memang beliau spesialisnya di digital marketing. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sesi diskusi dan Q&A teman-teman, sesuai yang saya arahkan sebelumnya. Jadi untuk sesi Q&A ini, teman-teman partisipan bisa langsung memanfaatkan fitur chat dengan menyampaikan nama dan ormawanya apa, lalu kemudian saya akan persilakan teman-teman untuk langsung berinteraksi dengan narasumber. Nah, ini sudah ada yang masuk. Yang pertama ada Faiz dari Hima Ekis, silakan. Faiz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Mas Yason Taufik Akbar, Bapak Imron Hamzah, dan juga Bapak Junaidi Sutanto. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Banyak, karena kita tahu kondisi saat ini sedang pandemi, dan banyak organisasi juga yang bingung bagaimana pengajuan sponsorship dalam keadaan seperti ini. Apakah pengajuannya sama seperti normal, atau memang ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, seperti harus melihat kondisi perusahaannya terlebih dahulu. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa perusahaan ada yang langsung menolak juga karena keadaan seperti ini untuk kerjasama sponsorship juga langsung ditolak seperti itu. Dan mungkin CSR-nya sudah diajukan ke kegiatan yang lebih mendukung kolaborasi dan juga untuk COVID-19 ini, Pak. Mungkin itu yang mau saya tanyakan.
Ini ditujukan ke siapa pertanyaan? Moderator. Jadi dari teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung mengajukan untuk siapa pertanyaannya. Jadi nanti dari bapak-bapak speaker bisa menjawab. Mungkin ke Bapak Imron Hamzah. Oke, baik. Silakan Pak Imron untuk menjawab pertanyaan dari Mas Faiz. Ya, Mas Faiz, terima kasih pertanyaannya. Jadi, COVID-19 ini meredefine seluruh bisnis yang ada saat ini. Budget juga pasti akan ikut kepotong. Ya, bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar pasti juga rasional. Ya, tahun ini adalah tahun bagaimana perusahaan bisa tetap compete dan survive. Oleh karena itu, dengan kondisi pandemi ini sebenarnya harus mengubah pola sponsorship-nya. Ya, jadi mengubah kepada pola digital. Ya, kalau kita sekarang kan dengan ada Zoominar, webinar, ini sebenarnya bagus dan kita makin produktif sebenarnya. Yang kedua, tentu yang harus kita approach adalah mungkin untuk kegiatan-kegiatan itu untuk low budget tapi high impact, ya. Terutama challenge yang sekarang ini bagaimana mengubah kegiatan branding. Contoh misalkan, apakah sekarang ini cukup efektif untuk branding melalui seminar-seminar yang sifatnya online seperti ini? Sebenarnya bisa juga. Ini sudah mulai banyak brand yang sudah masuk. Contohnya misalkan kalau kita membuat seminar online ini sebenarnya bisa juga kita tampilkan brand-brand ya untuk masuk, untuk kita setting dan kemudian dimasukkan. Tadi salah satu benefitnya selain di seminar pada saat acara juga bisa kita post di sosial media masing-masing dari peserta. Itu saya kira sangat powerful. Itu yang harus kita approach kepada brand. Nah, tentu memang yang sangat menentukan tadi soal budget. Oleh karena itu, mungkin harus berdiskusi dengan brand tersebut. Apa goals di tahun ini? Gitu ya. Saya kira pertama itu. Memang saat ini kebanyakan pasti seluruh perusahaan berpikir terkait dengan operasional internal terlebih dahulu. Ya, karena kita pun sekarang akan ngebudgetin untuk marketing besar-besaran juga impact-nya juga tidak begitu signifikan ya karena semua orang juga apalagi di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang masih kena PSBB gitu kan. Saya kira itu. Jadi dari saya mungkin clue-nya adalah redefine. Jadi yang kita propose pada sponsor itu value-nya apa itu aja. Kalau bisa mungkin buat paket juga sebenarnya bukan hanya sisi acaranya, tapi mungkin ada social impact-nya gitu. Jadi acara plus mungkin nanti sosial, bakti sosial misalkan, itu kan juga bisa menjadi package gitu. Saya kira seperti itu. Bagaimana Mas Faiz, sudah terjawab pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Imron atas jawabannya. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ada Mas Maulana dari BMFEB, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Jadi terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaranya juga yang udah memberikan materi dengan sangat baik. Sebenarnya pertanyaan saya ini ditujukan untuk Bapak Yason. Jadi langsung saja ya pertanyaannya. Mungkin menurut Bapak Yason, menurut pendapat Bapak Yason, dengan adanya pandemi COVID ini kan pasti terjadi ketidakpastian global kan tentunya. Dan salah satu bagian dari era VUCA kan uncertainty kan, ketidakpastian. Nah, saya ingin bertanya Pak ke Bapak Yason, menurut Bapak Yason, apakah dengan adanya pandemi COVID ini itu merupakan sebuah hambatan atau merupakan sebuah peluang bagi perusahaan untuk menjalin kerjasama sponsorship? Apalagi mungkin bisa kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, perusahaan mungkin beberapa ada yang nilai atau saham perusahaannya turun, dan mungkin adanya dengan kerjasama sponsorship, mungkin bisa
menambah pasar tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya di Maulana. Jadi apakah COVID hambatan atau peluang gitu ya? Mengingat kamu di Maulana melihat bahwa event itu akan juga bermanfaat bagi mereka yang memberikan sponsor ke acara kita gitu kan. Jadi yang pertama, kamu harus betul-betul memahami tentang bagaimana event di era COVID ini kamu akan gelar. Itu dulu. Karena apa? Ketika kamu memahami event apa yang akan kamu gelar, kamu akan baru melihat bagaimana sponsor yang sekarang ini mampu memberikan uang atau dananya untuk acaramu. Contoh real, ya. Event di saat COVID itu misalkan kamu harus sudah punya konsepnya. Saya harus cari satu free speaker, ya. Karena kamu tahu kondisi ekonomi lagi sakit, terus kamu nekat nyari speaker yang berbayar misalkan begitu. Ya hati-hati. Misalkan kalau saya event di saat COVID free speaker contohnya siapa? Ya salah satunya orang yang dari OJK, dari BI, itu kayaknya nggak akan minta bayaran mereka, gitu, oke? Dan mereka akan ngasih materi yang istilahnya sangat bagus, oke? Yang kedua, kalau kamu nggak bisa cari free speaker, kamu kolaborasikan dengan acara mereka. Jadi jangan kamu pikir kayak BI Jatim ya, kalau misalkan di sana kan Jawa Timur ya, BI Jawa Timur juga bingung bikin event. Nah, kalau kamu anak FEB, paham bahwa di BI, di Kemenq, di pajak, itu juga terkendala tuh. Dia mau mengedukasi orang terkait pajak terkendala. BI mau melakukan edukasi ke bank sentralan terkendala. Kalau kamu bisa ambil kolaborasinya, malah kamu yang dibayar BI itu. Itu sebetulnya untuk melaksanakan event mereka. Ya kan? Berikutnya lagi adalah cari value added yang bisa membuat peserta itu membayar eventmu meskipun itu sedikit. Ya, artinya apa? Sponsorship itu kan tidak bisa digantungkan lagi seperti dulu di era COVID. Kamu harus betul-betul mencari peserta yang mau membayar acaramu. Ya, artinya acaramu harus ada sertifikatnya oleh speaker yang memang oke, ya, materi yang teknis. Kamu nggak bisa misalkan bikin acara, kamu apa ya, BMPSDM ya. Misalkan mencari kompetensi apa yang dibutuhkan di era industri 4.0. Nah, itu terlalu umum ya. Kamu harus cari yang spesifik. Cara yang spesifik contohnya menguasai e-views misalkan atau menguasai tools apa gitu ya dalam rangka menyambut industri 4.0. Jadi pelatihannya itu spesifik ya kan. Dapat sertifikat misalkan. Itu orang mau bayar gitu. Untuk apa sih kita mencari peserta yang mau bayar? Ya karena COVID gitu ya. Speakernya siapa? Ya dosenmu dan sebagainya. Maka harus cari pola-pola event yang baru sehingga konsep kita itu nggak bertahan pada pola acara yang lama. Yang berikutnya yang terakhir adalah cari konsep yang virtual. Contoh begini, kamu mau bikin event virtual. Event virtual itu kayak gimana sih? Pameran virtual itu kayak gimana sih? Coba pelajarin deh. Kalau misalkan kamu bikin event business matching virtual, bisa nggak? Bisa banget gitu. Kamu sediain tripod, ya kan? Kamu pasang handphone di setiap booth kamu, ya. Jadi kamu tugasnya adalah belikan tripod di setiap booth, dan masing-masing booth harus dengan handphonenya sendiri, ya, membuka layarnya. Sehingga kayak Zoom begini, tapi isinya para booth-booth itu. Kalau sekarang kita ngeliat orang-orang nih, tapi itu booth-booth virtual. Dari booth virtual itu mereka diminta bukan menyajikan gambar, tapi menyajikan produk, misalkan gitu, kode produk. Ya, di sebelahnya ada QR untuk bayar. Jadi orang bisa langsung berkomunikasi untuk membeli produk. Saya beli nomor 1, saya beli nomor 3, saya beli baju nomor sekian, misalkan begitu. Cari konsep pameran virtual, misalkan begitu. Nah, dengan konsep seperti itu kamu jajaki. Mereka mau nggak booth-booth ini bayar, ya kan? Karena sekali lagi kamu nggak bisa ansih mencari sponsor. Nah, kalau kamu mau cari sponsor, sekarang itu masih ada yang tidak terpengaruh. Ya, bahasanya bukan tidak terpengaruh ya, terpengaruh sedikit sekali. Ya, salah satunya Bank Indonesia, Bank Sentral. Ya. Kemudian mereka yang bergerak di bidang kesehatan, ya, pharmaceutical, itu masih belum terdampak. Ya. Kemudian yang terkait dengan teknologi, ya, telekomunikasi, kamu ke Telkomsel itu malah laris dia. Ya, pulsa internet kita lagi bonyok-bonyoknya ini kan karena Zoom meetingnya berkali-kali. Maka kamu perlu merefresh lagi katalog sponsormu. Gitu. Nah, sehingga kalau pertanyaannya apakah COVID
itu hambatan atau peluang, maka kamu bisa memfilter sendiri kan. Nah kalau acaramu konsepnya lama ya jadi hambatan semua tuh, ya nggak? Kamu konsep lama ya, boros biayanya, sponsornya targetmu sama kayak tahun lalu, masih mengundang mereka yang lagi sakit. Betul katanya Mas Imron tadi. Sekarang itu usaha UMKM itu turunnya bisa sampai 90% di Maulana. Ya, Susi Air aja level Susi Air ya. Kalau dia kita nggak new normal segera, mungkin 6 bulan setelah ini mungkin akan kolaps. Ya, hotel-hotel besar udah mulai tutup dan seterusnya. Maka kita harus betul-betul melihat bahwa situasi ekonomi sedang tidak sehat. Nah, akan menjadi hambatan kalau kamu juga pikirannya masih dalam posisi yang lama. Akan jadi peluang kalau di Maulana dan teman-teman Ormawa sudah punya pola pikir yang baru. Jadi new normal itu jangan hanya dijadikan dalam konsep kehidupan sehari-hari kita ya, new normal. Tapi eventmu semua new normal sekarang. Gitu. Normal baru event seminar ya mungkin seperti ini. Ya kan? Oke, jadi itu menurut Mas. Nah, kalau dari sisi sponsor, apakah dia merasa terbantu? Ya enggak juga. Ya, karena tadi yang lemah, nanti kalau ada sesi sharing berikutnya, mungkin aku pengen istilahnya ngangkat soal COVID ya, kalau BEM ada waktu atau ada event lain. Tapi intinya begini, COVID itu yang mati adalah supply dan demand bersamaan adik-adik. Gitu. Jadi intinya kondisi kita itu sekarang lebih parah daripada kondisi ekonomi yang pernah kita alami sebelumnya, daripada krisis-krisis sebelumnya gitu. Sehingga sponsor itu yang lemah bukan sponsor itu terkendala bukan cuma persoalan dia nggak bisa jualan, tapi memang nggak ada yang beli gitu. Jadi anggaran pemerintah contohnya bergeser, anggaran rumah tangga bergeser. Mas Imron mungkin kalau udah berkeluarga, dulu mungkin nggak mikir vitamin kita, Mas ya. Mungkin keluarga aja minum vitamin cuma orang-orang tertentu. Sekarang coba tanya Mas Imron, semua keluarganya pasti minum vitamin C itu. Artinya yang biasanya buat jajan bakso, ya, yang tadinya bakso Malang itu tiap minggu Mas Imron ke sana, sekarang nggak lagi. Kenapa? Mas Imron menghindari kerumunan. Mas Imron menghindari anggaran yang tidak terpakai. Anggaran terpakai untuk yang sekunder atau tersier. Mas Imron akan geser ke yang primer. Artinya bakso yang biasanya mungkin ngasih sponsorship ya nggak bisa lagi gitu. Jadi persoalannya ada pergeseran anggaran, melemahnya daya beli, ya, sakitnya di segala hal ini, panjang cerita. Tapi however, kata kuncinya tadi, Dik, kamu harus merefresh pikiranmu, ya, baru ini akan menjadi peluang. Kalau enggak, kita akan melihat ini terus menjadi hambatan. Mungkin itu. Silakan, moderator. Gimana Mas Maulana, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Andrew dari BMFEB, silakan. Oke, makasih atas kesempatannya Mbak Ayu. Terima kasih juga buat narasumber Pak Imron, Pak Yason, dengan Pak Junaidi. Mungkin saya mau nanya untuk Bapak Junaidi, tadi kan udah jelasin terkait sponsor dengan pihak ketiga. Nah, mungkin bisa jelasin lebih detail lagi plus minusnya sponsor melalui pihak ketiga itu menurut Bapak kayak gimana? Dan di sini kan Bapak ada pengalaman untuk sponsorship dari TEDx itu. Apa sih Pak yang spesifik teknik-teknik waktu proposal sponsorship itu waktu Bapak menjadi sponsorship TEDx? Terima kasih Pak. Nah, jadi kalau di TEDx ini kan kami ini kan punya tantangan tersendiri. Jadi kan ada beberapa role itu yang kami itu tidak boleh lakukan. Jadi contoh kayak semisal logo tidak boleh ada waktu acara, logo sponsor. Terus tidak boleh masuk ke media digitalnya TEDx. Jadi banyak sekali batasan-batasan itu. Nah akhirnya kita harus berpikir keras gimana caranya supaya kita tetap bisa dapat sponsor. Jadi akhirnya yang kita lakukan pertama adalah kita fokus pada sponsor-sponsor yang istilahnya budgetnya lebih kecil. Jadi akhirnya kita mulai bikin yang namanya paid promote itu pada saat itu. Paid promote, dan pada saat itu kita juga dapat budget cukup lumayan. Jadi mungkin secara kayak secara kualitas, secara budgetnya tidak besar,
memang kecil-kecil yang kita dapat, tapi banyak. Nanti akhirnya bisa bantu untuk cover kita. Selain kita juga hitung dari sisi biaya apa yang bisa menghemat pengeluaran kita. Kayak gitu sih. Jadi yang itu yang kami lakukan di TEDx. Jadi kalau kita nggak bisa dapat yang besar, ya kita pakai yang kecil tapi banyak. Kayak gitu. Oke. Udah cukup lengkap. Approaching-nya ya kita dari koneksi sih biasanya, dari koneksi. Jadi kita dari koneksinya kita sendiri, dari teman punya koneksi. Kalau saya pribadi ya juga saya mengandalkan dari klien-klien saya, kayak gitu sih. Baik, sudah cukup jelas ya Mas Andrew untuk jawaban dari pertanyaannya. Cukup jelas, sangat jelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Junaidi atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin sebelum menutup sesi Q&A ini, saya ingin sedikit memberikan brief summary ya. Jadi kalau dari sisi apa yang disampaikan dari Mas Yason lebih menyampaikan bagaimana pembawaan kita sebagai mahasiswa itu harus memperhatikan penampilan, terus harus menguasai detail dari apa yang akan kita ajukan kepada perusahaan yang akan memberikan sponsor. Kemudian kalau apa yang kita belajar dari Pak Imron sebagai perusahaan, sebagai decision maker yang memberikan sponsor atau enggak, ini beliau memberikan pesan bahwa jangan sampai kita ini semua perusahaan kita ajukan. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara mengkomunikasikan value saat pitching dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau dari Pak Junaidi sendiri, memang lebih ke bagaimana kita itu memanfaatkan digital channel, apalagi untuk event-event yang bisa memanfaatkan digital channel seperti itu. Karena memang sekarang sudah memasuki era digitalisasi ya, jadi memang harus kita untuk mengajukan sponsor pun juga harus memperhatikan banyak hal. Baik dari segi kita yang mengajukan, baik memahami perusahaan sponsor yang akan memberikan sponsorship, kemudian juga dari bagaimana teknik-teknik kita saat mengajukan sponsor. Nah, itu tadi sudah selesai untuk sesi pemberian materi dan juga Q&A. Selanjutnya akan masuk ke pemberian e-sertif kepada perwakilan dari BEM. Saya persilahkan. Oke, kasih ya. Terima kasih Mas Yason atas waktunya menjadi pembicara dalam strategic sponsorship kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Terima kasih juga untuk Pak Junaidi Sutanto atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan manfaat bagi kami yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Pak Imron Hamzah sudah meluangkan waktunya dan sharing bersama dengan kami. Ya. Selanjutnya, teman-teman. Amin. Sehat selalu juga untuk Pak Imron, Pak Junaidi, dan